Semua orang di luar sana mungkin sirik setengah mati lihat gue nikah sama CEO cewek yang berkuasa dan tajir melintir. Tapi ironisnya, pas gue lagi tepar tak berdaya di ranjang rumah sakit, selama 3 hari penuh, dia malah ngilang kayak hantu. Batang hidungnya aja nggak kelihatan sama sekali. Malah asistennya yang nongol, sok-sokan jadi tameng buat belain bosnya itu. Tuan muda, Presdirgu sebenarnya khawatir banget sama keadaan Anda. Pas dengar kabar kecelakaan itu, Presdirgu langsung sewa jet pribadi dan terbang balik. Dari luar negeri detik itu juga, tanpa buang waktu sedikit pun. Beliau baru berani pergi ke kantor setelah mastiin nggak ada luka yang fatal di tubuh Anda. Tapi, gua cuma bisa senyum sinis dengar pembelaan sampah itu. Lagian, pas kejadian kan gua lagi pingsan. Bukannya itu artinya dia bebas ngarang dongeng fiktif sesuka jidatnya. Cewek yang bahkan nggak sudi muncul di depan muka gua. Selama 3 hari, penuh boro-boro telepon, ngechat, nanya kabar aja, kagak ada sama sekali. Nihil! Istri pajangan yang dinginnya kayak es batu itu, berani-beraninya digambarin punya cinta sedalam samudra. Lawakan macam apa sih ini? Asli, bualan yang bikin gua pengen ketawa ngakak. Liu Yao cuma bisa natap gua yang merem lagi, pura-pura tidur biar obrolan gak penting ini cepet kelar. Seketika dia langsung nelen balik beribu-ribu kata pembelaan yang udah nyangkut pahit di tenggorokannya. Tuan muda jelas depan, udah nutup hati dan ogah percaya. Padahal semua yang dia omongin itu beneran fakta yang sesungguhnya. Presdirgu emang shock banget sama kejadian ini. Tapi asisten itu sendiri juga nggak habis pikir kenapa bosnya ogah banget melangkah masuk sendirian ke ruang rawat buat nengokin suami sahnya sendiri. Liu Yao cuma bisa ngehela napas panjang sambil ngebatin, terus jalan pelan keluar dari ruang perawatan. Tapi pas dia balik badan di lorong, dia kaget lihat si Ratu S udah berdiri mematung. Di sana dengan muka yang dinginnya kayak kutub utara. Presdir, Anda udah sampai dari tadi, tapi kenapa nggak masuk aja buat nemuin tuan muda? Liu Yao ngerasa kayak lagi halu. Dia inget banget betapa paniknya muka si Presdir pas pertama kali denger kabar kecelakaan tragis itu. Cewek yang lari histeris di lorong rumah sakit waktu itu, apa cuma ilusi doang? Atau jangan-jangan raga dia lagi dirasukin sama jiwa lain? Kayak lagi nyari jejak kembaran yang hilang, cewek itu nanya pakai nada penuh intimidasi. Gimana situasinya? Liu Yao langsung meras seluruh sel otaknya. Panik setengah mati. Akhirnya dia merem. Dan dengan modal nekat langsung lapor. Lapor bos. Target kelihatan tenang banget. Gu Qinghan entah gimana caranya langsung paham sama kode rahasia yang dikasih Liu Yao. Tapi mukanya malah nunjukin sedikit kebingungan yang samar. Hah? Apa cowok itu nggak nangis sama sekali? Liu Yao geleng-geleng kepala dengan kencang. Terus ngejawab tanpa ragu, nihil bos, kering kerontang. Padahal Gu Qinghan si CEO dingin ini sebelumnya udah ngasih perintah khusus. Begitu Tuan Xiao nangis, langsung telepon gue. Itu tuh sebenarnya sinyal biar dia bisa masuk dan belaga jadi pahlawan penolong. Tapi sekarang rencananya hancur lebur. Gu Qinghan jelas-jelas nungguin momen dramatis buat ngebujuk Tuan Xiao. Tapi hasilnya, Tuan Xiao sama sekali nggak nangis, bikin Gu Qinghan kehilangan panggung buat aksi romantisnya. Sekarang Gu Qinghan cuma bisa natap nanar pintu kamar VIP rumah sakit yang ketutup rapat. Itu. Dia berbisik lirih, seketat itukah marahnya sama gue? Liu Yao diam 1000 bahasa, tapi dalam hati dia udah muter bola matanya sampai ke belakang kepala. Bayangin aja cuy, di hari anniversary pernikahan yang ketiga, si bos malah terbang ke luar negeri demi nemenin adik iparnya. Halo? Apa? Tuan Xiao nggak berhak ngamuk. Kalau bukan gara-gara drama perselingkuhan emosional ini, Tuan Xiao nggak bakal begadang semalaman suntuk. Besoknya, dia nyetir dengan pikiran kacau balau, terus nabrak garasinya sendiri sampai gegar otak. Dengar tuh Tuan Gu, semua ini adalah karma instan akibat kelakuan Anda sendiri. Tatapan tajam Gu Qinghan ngelewatin bahu Liu Yao, langsung ngunci ke pintu kamar rawat. Sempet ada perang batin bentar, tapi akhirnya dia nekat dorong pintu dan masuk. Dia tahu persis kenapa gua ngamuk batin Tuan Xiao, yang pura-pura merem. Meskipun gue tahu dia cuma cinta sama gue dan gak pernah cinta sama adik gue. Tapi luka ini nyata banget. Dan ternyata dia sama sekali gak tidur. Suara bisikan telepon yang kedengeran dari balik tembok kamar sebelah rasanya menusuk banget. Biarpun lirih, suaranya sukses ngerampas tidur gue. Sampai akhirnya semuanya balik sepi lagi. Pintu kebuka dan sesosok bayangan masuk. Bukan Leo asisten gue, melainkan dia. Seorang cewek dengan postur tubuh yang angkuh banget. Dengan ragu, gue langsung nanya, siapa lu? Bola mata Gu Qinghan langsung ngebelalak seketika. Dia nyadar ada benteng kewaspadaan di mata gue. Bahkan pas pertama kali kita ketemu dulu, demi pernikahan bisnis yang hampa ini, gue gak pernah natap dia pakai tatapan. Sedingin es di kutub utara kayak gini. Badai panik langsung nyerang hati Gu Qinghan. Dia langsung ngehempasin badannya di pinggir ranjang gue. Bibirnya gemeteran manggil Xiao Yuansheng.
Jari-jarinya yang halus nekat megang tangan gue. Dia genggam erat tangan gue yang kasar. Gue sama adek lu gak ada hubungan apa-apa. Sumpah, cuma lu satu-satunya cinta gue. Cih! Tatapan jijik langsung melintas di mata gue. Kenalin, ini dia istri plastik gue yang terhormat. Sang presdir grup Gu King Han. Cewek yang mukanya lagi viral di jagat medsos. Apa dia pikir gue sebego itu buat langsung luluh? Sejak gue sadar dari kecelakaan maut itu, 3 hari berlalu tanpa ada bayangan dia di sini. Batang hidungnya aja nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada telepon, beneran hening tanpa kabar. Satu SMS atau chat pun dia nggak sudi ngirim. Malah sibuk main api sama adek gue sendiri. Xiao Yuan Seng sama dia bahkan jadi headline skandal. Apa dia pikir gue bego cuma karena lagi di rumah sakit, dianggapnya gue buta soal dunia luar apa? Naif banget, si Leo nggak nyita HP gue kok. Semua fakta busuk itu ada di genggaman gue. Segala aibnya udah kebaca jelas sama gue. Orang serakah biasanya cuma pengen 2 hati buat nikmatin surga duniawi yang menjijikkan. Tapi cewek ini, dia jauh lebih gila. Dia pengen mempermainkan kita, yang kakak beradik ini. Baru aja puas main-main sama adik gua di luar sana, sekarang malah dateng ngerayu kakaknya yang lagi terbaring sakit. Bener-bener cewek ular yang super. Licik banget. Dengan muka datar tanpa ekspresi, gue langsung narik tangan gue dari genggamannya. Telapak tangan cewek ini emang lembut sih, tapi kerasa dingin dan palsu banget. Dokter pasti. Udah ngasih tahu lu kan. Ingatan gue hilang total. Jadi, stop deh sandiwara murahan lu itu sekarang juga di depan gue. Percuma aja. Soalnya gue sama sekali nggak inget loh. Gue juga udah lupa siapa itu Xiao Yuan Seng. Dan bagusnya lagi, gue bahkan nggak inget satupun fakta kotor yang kalian sembunyikan dari gue. Muka Gu King Han langsung pucat pasi. Dengan panik, dia nyengkram tangan gue erat-erat lagi. Dia bilang, Xiao Yuan Seng, dengerin aku. Dari awal kita ketemu, sampai detik ini. Cuma namamu yang ada di dalam hatiku. Antara aku dan Xiao Yuan Chu, sumpah nggak ada hubungan apa-apa. Gue cuma mendengus sinis. Sayang banget. Nona, lu nggak punya bukti apa-apa buat nunjukin kalau lu emang nggak bersalah. Atau, jangan-jangan lu ngerasa hubungan lu sama dia itu wajar cuma gara-gara dia itu cinta pertama lu. Topeng jaim Gu King Han seketika hancur lebur. Nada suaranya langsung meledak penuh amarah. Xiao Yuan, Sheng! Apa kamu belum puas bikin kekacauan kayak gini? Bingo. Sepertinya gue bener-bener berhasil nusuk titik lemahnya. Tanpa ragu, gue hempasin tangannya dengan kasar. Maaf ya, gue gak kenal siapa lu. Pintu keluar ada di sebelah sana, silakan angkat kaki. Seluruh badan Gu King Han langsung mematung di tempat. Selama 3 tahun pernikahan kami gak pernah sekalipun gue berani ngomong ke dia dengan nada sedingin es kayak gini. Dulu, mata gue selalu berbinar penuh cinta, bahkan malu-malu kucing tiap kali natap dia. Apa bener dia bener-bener hilang? Ingatan? Enggak, ini gak mungkin. Xiao Yuan Seng, kamu pasti bohong sama aku. Gu King Han tiba-tiba nerjang maju. Dia ngangkat tangannya, sementara tangannya yang satu lagi ngunci ranjang rumah sakit, ngurung gue. Cewek gila ini nyoba nyium, gue paksa. Gue meronta, berusaha. Sekuat tenaga buat dorong badannya menjauh. Tepat pas bibir Gu King Han nyaris nyentuh gue. Plak! Satu tamparan keras. Mendarat telak di pipi mulusnya. Gu King Han itu tipe cewek dengan harga diri setinggi langit. Sejak dia megang kendali di wilayah kekuasaan grup Gu, gak ada satu orang pun yang berani naikin suara, apalagi main tangan ke bos besar. Tapi inget ya, dulu gue ini selembut sutra. 3 tahun nikah, watak gue kalem banget tanpa celah sedikit pun. Selalu ngelayanin jadi istri idaman yang super perhatian. Saking jinaknya, ngomong keras aja bisa dihitung jari. Gue ini definisi istri pajangan yang sempurna dan bisu. Tapi detik ini, cuma gara-gara satu ciuman maksa. Tangan gue refleks melayang kencang ke pipi mahalnya. Gu King Han melotot, badannya kaku kayak patung es. Matanya tajam banget, seolah mau ngebor tembus ke dalam jiwa gue. Nyari sisa-sisa istri penurut yang dulu dia kenal. Sayangnya, domba jinak itu udah mati, Tuan Gu. Tatapan mautnya sekarang cuma angin lalu buat gue. Dengan santai, gue nyomot selembar tisu kering. Pelan-pelan, gue seka bibir bekas sentuhannya barusan. Gestur jijik ini sukses nampar harga dirinya banget. Jauh lebih sakit daripada tamparan fisik yang barusan dia terima. Hatinya pasti kerasa kayak disayat-sayat sembilu. Dia syok berat lihat ekspresi mual di muka gue ini. Seolah-olah bilang, beraninya lu jijik sama pesona gue. Setelah sisa kotoran di bibir gue hilang bersih, telunjuk gue langsung ngarah lurus ke pintu keluar. Suara gue dingin banget, nusuk sampai ke tulang sumsumnya. Keluar dari sini. Perintah mutlak dari sang ratu. Sang CEO bahkan gak sadar kalau kakinya gerak sendiri. Dia terusir dari kamar kayak orang linglung yang kena hipnotis. Yang ada di otaknya cuma satu peringatan bahaya. Di bawah sorot mata gue yang sedingin es kutub utara, nyalinya langsung ciut buat bertahan sedetik lagi di sana. Dia takut kalau maksa, gue bakal makin benci setengah mati. Begitu bayangannya hilang di balik pintu kamar.
Rasa mual itu langsung meledak. Gak tertahankan lagi. Gue langsung lompat dari kasur, lari kenceng ke wastafel. Sikat gigi sekuat tenaga, gue gosok sampai rasanya lecet. Hapus jejaknya, hapus semua sisa kuman dari dia. Pas balik ke kasur, jari gue dengan panik buka layar ponsel. Gue ketik nama kami di kolom pencarian. Aku dan Gu King Han. Hasilnya, pernikahan 3 tahun ini nol. Besar. Semuanya hampa, kosong melompong tanpa ada arti apa-apa. Berita heboh 3 hari lalu pun lenyap total. Jejak digital kami dihapus bersih tanpa sisa sedikit pun. 3 tahun pengabdian gue menguap gitu aja, jadi debu jalanan. Gak ada bukti kalau kami pernah hidup bareng. Sinar harapan pun rasanya ikut mati saat itu juga. Tatapan dingin penuh cibiran terpancar dari sorot mata gue. Tangan gue bergerak secepat kilat, soalnya gak butuh waktu lama buat gue nemuin sebuah rahasia yang tersembunyi di ponsel ini. Ada akun kecil yang diam-diam masih terhubung di sana. Tanpa ragu, gue segera beralih masuk ke akun tersembunyi itu. Di dalamnya, deretan catatan harian muncul satu persatu. Kalimat-kalimat itu seakan menusuk langsung ke dalam bola mata gue. Dengan tangan gemetar menahan amarah, gue buka catatan hari pertama. Itu adalah malam pengantin yang seharusnya sakral antara gue dan suami gue, Gu King Han. Tapi, dia malah pergi ninggalin gue, cuma demi satu panggilan telepon dari adik gue, Xiao Yuansheng. Lewat sambungan telepon itu, kata-kata kejam Xiao Yuansheng langsung terngiang. Dengan bangganya dia bilang ke kakak perempuannya ini, kalau Gu King Han nikahin gue semata-mata cuma demi darah gue. Waktu seakan berhenti. Gue ngabisin seharian penuh buat baca setiap lembar penderitaan selama 3 tahun ini di akun itu. Sampai akhirnya jemari gue sampai di catatan yang paling terakhir. Di sana, tertulis sebuah kalimat yang benar-benar mengguncang jiwa. Sepertinya gue pengen akhirin hidup ini sekarang juga. Tanggal catatan itu berhenti tepat 1 minggu yang lalu. Gue nyengkram ponsel itu dengan erat sampai buku jari gue memutih. Di saat itulah, kebenaran pahit yang selama ini terkubur, akhirnya terungkap. Selain status nona muda yang ternyata cuma formalitas belaka, kenyataannya gue dan Xiao Yuansheng itu saudara kembar kandung. Gue cuma lahir ke dunia 5 menit lebih awal dibandingin sama Xiao Yuansheng yang rapuh itu. Tapi takdir berkata lain, Xiao Yuansheng lemah dan sakit-sakitan sejak kecil. Puncaknya pada tahun 2014, dia didiagnosis kena penyakit mematikan, anemia aplastik. Nyawanya bergantung sepenuhnya sama transfusi darah dalam jangka waktu yang lama banget, cuma buat bertahan hidup. Kebetulan yang mengerikan, gue dan Xiao Yuansheng sama-sama punya golongan darah yang langka banget. Bedanya, badan gue tumbuh sehat dan kuat banget. Makanya wajar aja kalau gue dianggap sebagai tumbal kehidupan. Jadi kantong darah berjalan cuma demi Xiao Yuansheng seorang. Setelah melahirkan kami berdua, ibu gue, Chen Xiulan, divonis nggak bakal bisa hamil lagi selamanya. Jadi, kami nggak punya adik atau kakak cowok yang bisa jadi pelindung. Yang kami punya cuma 3 orang kakak cewek di atas kami. Tapi, karena Yuansheng sakit-sakitan sejak bayi, dan juga anak bungsu yang paling dimanjain di keluarga, jadi di mata ketiga kakak cewek gue yang terhormat itu, dunia mereka cuma berputar di sekitar Xiao Yuansheng aja. Keberadaan gue hanyalah bayangan yang gak pernah dianggap. Di mata mereka, yang ada cuma si Xiao Yuansheng sialan itu. Terus gue, kakak yang apes ini, cuma bisa ketawa miris meratapi nasib. Ironis banget anjir. Rasanya keberadaan gue ini gak lebih dari sampah pengganggu di tengah kemewahan keluarga Xiao. Tapi bentar, gue masih ada gunanya sih. Tugas gue cuma jadi donor abadi yang kerjanya transfusi. Darah buat keturunan emas kebanggaan. Keluarga Xiao, gue cuma kantong darah berjalan yang kebetulan masih napas. Cih, gue nyalain lagi HP gue. Jari gue langsung gerak cepat di layar, buka kontak, dan tanpa ragu dikit pun, gue langsung pencet tombol blokir buat mereka semua. Satu persatu, gue hapus jejak parasit-parasit itu dari hidup gue. Mata gue sempat mandek bentar, ngelihat riwayat chat lama. Di situ kelihatan jelas banget seberapa ampasnya gue yang dulu. Kayak anjing penjilat yang ngemis-ngemis perhatian, nanyain kabar bokap nyokap yang gak peduli sama sekali, terus ngelayanin ketiga, kakak cewek gue yang songongnya minta ampun. Gue selalu siap sedia, bahkan rela numbalin apa aja demi yang namanya keluarga. Kerja rodi bagai kuda, lari sana-sini tanpa capek. Bahkan rutin ngirim upeti pakai duit hasil keringat gue sendiri. Cuma buat bantu mereka. Tiba-tiba, tangan gue gerak sendiri. PLA! Tamparan keras langsung mendarat telak di pipi gue. Dasar sampah. Lu bener-bener murah banget. Harga diri lu udah hilang sampai ke tulang sumsum. Tapi anehnya, rasa perih bekas tamparan di muka gue ini sama sekali nggak kerasa sakit. Hati gue jauh lebih hancur berantakan. Sekarang daftar kontak gue bersih, cuma tersisa satu nama yang aman. Xiao Linlin. Gue sisain dia karena satu alasan khusus. Chat terakhir kita isinya penuh sama makian dia yang meledak-ledak. Dia ngatain betapa begonya gue, manusia yang otaknya
Cuma isi bucin gak guna. Dia ngamuk gara-gara gua rela hilang harga diri demi cewek. Pesan terakhirnya nancep banget di otak gua. Bunyinya kayak gini. Xiao Yuan Seng, gua ogah ya temenan sama orang kayak lu. Lagi, lu cuma bikin darah tinggi gua kumat. Gue beneran takut mati muda gara-gara emosi ngeliat tingkah lu. Kecuali lu lagi sekarat. Atau ada kondisi darurat nyawa, jangan pernah berani hubungin gue lagi. Kalimat terakhirnya itu gokil sih. Dia nekenin marahnya pakai 9 tanda seru sekaligus. Kebayangkan betapa ngamuknya dia di sana. Gua natap layar itu lama banget dalam keheningan. Sunyi seketika, tapi pelan-pelan. Sudut bibir gua naik, senyum-senyum sendiri tanpa sadar. Senyum tipis terukir di muka gua. Ternyata, masa lalu gua nggak sekelam yang gua kira. Masih ada sisa-sisa harapan. Setidaknya, satu sahabat sejati masih setia nungguin. Dengan jari gemetar, gue langsung pencet tombol telepon. Nada sambung bunyi. Nggak pakai lama, si Lin langsung ngangkat. Tapi, suara di seberang sana dingin banget. Ada apa? Tanyanya ketus. Nahan emosi yang kayaknya siap meledak kapan aja. Gue tarik napas, terus ngerendahin suara gue biar kedengaran melas. Lin, gue butuh lu. Rinti gue pelan. Gue pengen ketemu. Gue baru aja kecelakaan mobil. Kepala gue kebentur keras. Memori gue hilang. Gue amnesia. Pas gue lihat riwayat chat kita, cuma lu satu-satunya orang yang kelihatan tulus, yang bener-bener peduli sama gue di dunia ini. Hening bentar. Terus tiba-tiba, suasana di seberang sana langsung berubah drastis. Suara Lin kedengaran, panik tapi sekaligus. Girang? Hah? Lu hilang ingatan? Bagus dong kalau gitu. Cepetan kirim Sherlock sekarang. Rumah sakit mana? Lantai berapa? Nomor kamarnya? Gue bakal OTW ke sana secepat kilat. Padahal baru aja dia ngancem dan sumpah serapah gak mau urusan lagi sama gue. Tapi sekarang, sikapnya langsung berubah 180 derajat. Rencana gue berhasil. Gue jawab pelan, oke, gue tunggu lu di sini. Habis itu, matiin telepon, gue langsung kirim lokasinya. Sementara itu, ketegangan lagi melanda tempat lain. Di kantor pusat grup Gu Mingxi nerobos. Masuk ke ruang presdir sambil ngos-ngosan. Kak, sebenarnya ada apaan sih? Teriaknya. Kenapa kakak ipar sampai mukul kakak? Gak mungkin lah cewek. Selembut dia berani main tangan kayak gitu. Gukingan cuma diem. Bayangan tatapan dingin penuh dendam dari istrinya mulai ngebayangin dia lagi. Dia amnesia, gumamnya datar. Dan itu bukan akting. Mata Gu Mingxi tiba-tiba fokus ke satu titik. Luka lebam di bibir kakaknya yang biasanya mulus. Dia berdeham canggung, berusaha mahamin situasinya. Setahu gue, kakak ipar tuh nggak punya nyali buat main fisik. Suasana makin kerasa mencekam. Gu Qinghan megang dadanya yang tiba-tiba kerasa sesak dan sakit banget. Bukannya kosong, jiwanya bener-bener syok. Terus, sebuah pertanyaan keluar gitu aja. Gu Qinghan matung dalam kebingungan yang nyiksa banget. Tatapan benci itu kerasa real banget, seolah-olah amnesia cuma tameng doang. Kenapa mata dia sedingin itu? Padahal dulu bucinnya setengah mati. Memori masa lalu keputar lagi. Dulu, si Xiao selalu setia nungguin di depan pintu tiap malam, nyambut dia pulang pakai semangkuk sup yang dibikin. Penuh cinta pakai tangannya sendiri. Dia bakal ngeliatin Gu Qinghan yang minum sup itu sampai habis sekali teguk. Di matanya yang cakep selalu kelihatan biner bahagia sama kekaguman yang tulus banget. Tiap malam dilewatin sambil pelukan hangat yang saling nguatin. Mereka bener-bener definisi bahagia yang sesungguhnya. Bahkan Gu Mingxi gak habis pikir sama perubahan drastis ini. Mungkin amnesia kakak ipar cuma badai lewat doang. Gimana kata dokter? Alis tebal Gu Qinghan yang tadinya mengkerut kaku, pelan-pelan mulai rileks. Pakai nada datar tapi penuh harap, dia jawab singkat. Dokter ngejamin kalau memorinya pasti bakal balik lagi. Gu Mingxi langsung ngehela napas lega banget. Kalau gitu masalah kelar kan? Badai ini bakal lewat dan semuanya bakal indah lagi pas ingatan kakak ipar. Udah balik total. Omongan penenang dari Gu Mingxi sedikit ngeredain ketegangan di muka sang CEO dingin itu, tapi ketenangan itu buyar pas bunyi. HP tiba-tiba mecah keheningan. Nama yang muncul di layar itu asisten Liao Yao. Gak pakai lama, Gu Qinghan langsung ngangkat. Ada apa? Tapi nada suara Liao Yao di telepon kedengaran panik dan pasrah banget. Bos Gu, gawat! Nyonya Xianing nerobos masuk ke rumah. Sakit buat nemuin Tuan Si Xiao. Terus sekarang Tuan Si Xiao maksa saya buat urus kepulangannya detik ini juga. Dia keras kepala banget. Saya beneran gak sanggup buat nahan dia lagi. Gu Qinghan langsung diem. Aura sedingin es langsung nyelimutin dia beberapa detik. Tahan mereka. Gue kesana sekarang juga. Setengah jam berasa kayak seabad pas Gu Qinghan dan Gu Mingxi akhirnya nyampe di depan pintu kamar VIP. Langkah mereka langsung mandek gara-gara dengar suara melengking Xianing dari balik dinding. Kenapa? Cowok itu ngelarang lu keluar dari tempat sialan ini. Mau dia apa sih?
Jangan-jangan dia sengaja mau ngurung lu selamanya di kamar rumah sakit ini? Dengar tuduhan itu, muka Gu Qinghan langsung berubah gelap gulita. Dengan aura membunuh yang pekat, dia langsung dorong pintu itu sampai kebuka lebar. Di ruang rawat yang mencekam parah, terdengar instruksi dengan suara dingin yang menusuk tulang. Alasan basi banget, katanya tubuh Xiao Yuanseng. Belum pulih 100%. Jadi dia dilarang keras buat melangkah keluar dari penjara rumah sakit ini. Xianing langsung noleh tajam. Begitu tatapannya tabrakan sama Gu Qinghan, amarahnya seketika meledak. Gue baru aja menginterogasi dokter. Dan asal lo tahu ya, dokter bilang, dot tubuh Xiao Yuanseng itu sehat walafiat, nggak ada cacat sedikit pun. Gu Qinghan sedikit mengernyit. Aura membunuhnya mulai bangkit. Dia benar-benar alergi sama cewek bernama Xianing ini. Camkan ini baik-baik, Xiao Yuanseng itu milik pribadinya. Tapi si pengganggu Xianing ini selalu aja berusaha merebut mainannya dan lancang banget memanggil nama. Dot keramat yang cuma boleh jadi hak eksklusif dot miliknya seorang, Gu Qinghan mengangkat pandangannya buat menatap lawan bicaranya dengan tatapan dingin membeku. Matanya kini dipenuhi hawa mematikan. Xiao Yuanseng itu amnesia. Apa otak lo nggak nyampe buat tahu itu? Tapi tunggu dulu, logika detektif mulai jalan nih. Kenapa Xianing bisa tahu Xiao Yuanseng ada di sini? Pasti Xiao Yuanseng sendiri yang bocorin kan? Jadi, kalau Xiao Yuanseng beneran amnesia total, mana mungkin dia masih ingat nomornya Xianing? Skakmat! Xianing langsung ketawa ngakak, penuh kemenangan. Hahaha, bukannya ini kabar paling mantap. Akhirnya Xiao Yuanseng bisa ngehapus semua memori sampah dan melupakan masa lalu menjijikkan tentang lo. Dan lo, nenek sihir terkutuk, nggak bakal bisa lagi menyakiti Xiao Yuanseng. Gu Mingxi yang selalu memuja kakaknya Mbak Dewi, jelas nggak terima melihat ini. Mana bisa dia ngebiarin orang lain ngehina kakaknya, tepat di depan mukanya. Xianing, lancang banget lo. Siapa yang ngasih lo nyali macan buat maki-maki kakak gue? Kenapa emangnya? Apa kakak lo itu titisan Dewa Buddha dari surga barat yang suci dan haram buat diomelin? Dulu pas gua nikah, lu pikir gua takut sama lu? Dulu Xianing emang sempet suka banget sama saudari-saudari keluarga Gu. Tapi sekarang, rasa itu berubah jadi kebencian murni. Di matanya, mereka berdua nggak lebih dari ular berbisa. Xiao Yuanseng nggak langsung berubah jadi hantu. Di tangan keluarga Gu kalian, itu aja udah bener-bener keajaiban dunia. Tahu nggak? Xianing bener-bener nggak nahan diri lagi buat ngadepin kemunafikan tingkat dewa dari keluarga ini. Ini udah bukan lagi ribut-ribut biasa, ini perang. Mata langit akhirnya terbuka lebar. Kakak lo itu cuma wanita jalang yang paling hina, bener-bener sampah masyarakat, wanita yang menjual harga dirinya dan selingkuh tanpa batas. Muka Gu Mingxi langsung pucat pasi, amarah membakar nadinya. Tapi lidahnya seakan keluh, dia sama sekali nggak bisa nemuin satu alasan pun buat belain kakaknya. Emang bener sih, kebaikan Gu Qinghan ke Xiao Yuanseng nggak perlu diragukan lagi di mata orang lain. Seluruh keluarga besar Gu mengakui hal itu. Tapi, ada satu rahasia gelap yang bikin keluarga Gu bingung setengah mati. Nggak ada satupun yang bisa ngejelasin apa yang terjadi antara kakaknya dan cowok bernama Xiao Chusheng itu. Hubungan mereka itu teka-teki yang berbahaya banget. Gu Mingxi pernah mendesak kakaknya buat buka suara, tapi dia cuma disuruh diem dan nggak usah ikut campur urusan orang dewasa. Akhirnya, dia mencoba menenangkan hatinya sendiri. Berharap mungkin itu cuma persahabatan biasa aja. Gimana pun juga, dia yakin kakaknya mustahil tega mengkhianati kakak iparnya. Gu Qinghan akhirnya buka suara dengan nada berat dan ketegasan yang dipaksakan. Xiao Yuansheng, dengerin aku nggak selingkuh. Udah berulang kali aku jelasin ke kamu sampai mulutku berbusa. Antara aku dan Xiao Chusheng itu nggak ada apa-apa. Hati ini nggak pernah sedikit pun menginginkan dia. Apalagi sampai melakukan hal rendah yang bakal menik kamu dari belakang. Aku nggak khianatin kamu. Kamu bilang nggak? Apa perlu aku jabarin semua dosa-dosamu? Bikin daftar panjang biar ingatanmu itu pulih lagi? Si Lin memang benci banget sama aku karena aku nggak berguna. Tapi jangan salah, matanya selalu tajam mengawasi segala urusanku dan juga istrimu, Gu Qinghan. Jadi tiap kali skandal Gu Qinghan dan Xiao Chusheng jadi berita utama yang memalukan, dia tahu segalanya. Tentu saja, mungkin pembelaanmu ada benernya kalau tubuhmu nggak bersentuhan sama cowok lain. Si Lin teringat sesuatu yang menyakitkan, lalu ketawa dingin yang menusuk tulang. Kamu emang suci secara fisik, tapi kamu melakukan perselingkuhan hati yang jauh lebih kejam. Masih ingat nggak kamu momen kehancuran itu? Saat pertama kalinya aku menangis histeris di depannya, itu kejadiannya setengah tahun setelah aku resmi jadi.
Bagian dari mimpi buruk ini, saat itulah topeng kebohongan akhirnya runtuh. Ternyata gelar Nyonya Gu yang kusandang ini cuman cangkang kosong yang gak ada gunanya. Xiao Yuan Sheng yang begitu tulus dan polos. Si bodoh yang di matanya cuma ada cinta suci. Dia yang tumbuh dalam kekejaman keluarganya, mengira pernikahan ini adalah cahaya penyelamat. Tapi takdir ketawa kejam sama dia. Dia bukannya selamat, malah jatuh ke neraka baru. Dan yang paling menyakitkan, iblis di neraka ini adalah orang yang dicintai Xiao Yuan Sheng sepenuh jiwa. Gak peduli seberapa keras orang lain memperingatkan, gak ada yang bisa memisahkan cintaku yang buta ini. Aku tetap bertahan di sisi Gu Qinghan yang dingin. Sampai akhirnya batas kesabaran itu hancur lebur. Perlakuan kejam Gu Qinghan udah gak bisa dimaafkan lagi. Berita skandalnya terus-terusan muncul di layar kaca tentang perselingkuhan yang kayak gak ada habisnya. Rasa sakit itu bikin aku hampir muntah darah. Amarah membakar habis semua sisa harapanku. Di titik itulah sahabatku akhirnya menyerah, memutuskan hubungan karena nggak tegang lihat aku hancur. Tapi anehnya, di tengah badai amarah itu, Gu Qinghan sama sekali nggak melirik si Lin Lin. Tatapannya terkunci rapat padaku, seolah terhipnotis. Melihat ekspresiku yang penuh kekecewaan dingin, untuk pertama kalinya, ketakutan mencekam hatinya. Rasa panik yang belum pernah dia rasain seumur hidup. Si Lin Lin menunjuk wajahnya, suaranya bergetar murka. "Jangan berani ngeles," jawab gua, "bajingan. Apa lo tega ninggalin istri lo di malam pengantin cuma demi nemuin siau-siau cewek ular itu?" Jawab, "Apa lo ada pas istri lo sekarat? Atau lo malah sibuk nemenin selingkuhan lo pergi ke rumah sakit di hari jadi kalian?" Nggak berhenti di situ. Ingat nggak lo pas ulang tahun pernikahan yang ketiga, lo terbang ke luar negeri demi cewek itu. Ninggalin istri lo nunggu dalam sepi. Lo biarin Xiao Yuan Sheng sendirian di rumah. Sampai dia kecelakaan mobil gara-gara ulah lo. Semua darah itu ada di tangan lo, Gu Qinghan. Bibir cowok itu terkatup rapat, mukanya memucat. Dia masih menatapku dengan keras kepala yang menyedihkan. Karena kali ini, dosa-dosanya udah gak bisa lagi dielak. Atmosfer di ruangan itu seketika membeku dalam keheningan yang mencekam. Gu Mingxi melirik ke kiri dan kanan dengan gelisah. Sampai satu kesimpulan menghantam benaknya, kakak ipar beneran hilang ingatan. Bukan cuma kakaknya aja yang panik, dia juga ikutan gemetar ketakutan. Selama 3 tahun terakhir, belum pernah sekalipun dia melihat tatapan sedingin es dari kakak iparnya. Tatapan yang begitu asing dan dingin ke keluarga sendiri. Mingxi mencoba mencairkan ketegangan ini. Dengan hati-hati dia berniat menjelaskan status kakak perempuannya yang sebenarnya. Tapi gua langsung ngemotong ucapannya dengan ketus. "Gua mau cabut dari rumah sakit detik ini juga." Jelas banget, gue sama sekali nggak sudi dengerin drama atau penjelasan busuk dari mereka lagi. Dalam 3 hari yang singkat. Ini semua yang gue lihat dan dengar udah cukup bikin gue memvonis pernikahan ini, sekaligus paham belangnya Gu Qinghan seutuhnya. Setelah keheningan yang panjang, Gu Qinghan menarik napas dalam-dalam untuk menekan emosinya. "Ya udah, kalau gitu aku panggil dokter dulu buat ambil sampel darahmu sebagai syaratnya. Kalau hasilnya aman, barulah kita bisa pergi dari sini." Gua menatap cowok di depan gua dengan tatapan membunuh, mempertegas posisi gua tanpa ragu sedikit pun. "Gak usah mimpi, gak bakal ada yang bisa ambil darah dari gua lagi. Kalau kalian emang kebelet banget pengen darah gua, langkahi dulu mayat gua, ambil pas gua udah mati." Ucapan gue yang ketus, dingin, dan tanpa ampun itu langsung bikin mata Gu Qinghan menyipit penuh ancaman. Dia tahu betul kalau selama ini gue anti banget sama yang namanya ambil darah. Selama 3 tahun ini, tiap 6 bulan sekali, dia selalu pakai 1000 cara licik demi memeras darah gue, lalu melakukan pemeriksaan laboratorium yang mencurigakan. Dan tiap kali darah gue kelar diambil, dia bakal langsung membuang gue dan pergi gitu aja. Dia rela melepas tumpukan kerjaannya cuma demi menemani gue beberapa hari ini. Dulu, gue emang istri yang penurut, tapi setelah kecelakaan, mobil yang merenggut ingatan gue seolah terlahir kembali jadi sosok yang beda total. Gu Qinghan kelihatan bingung setengah mati. Gimana bisa amnesia mengubah seseorang sedrastis ini? Bukannya harusnya cuma ingatan yang hilang? Kenapa sifat dan kepribadiannya malah ikutan berubah 180 derajat? Li Liao Yao menelan ludah dengan gugup, buru-buru maju buat mendinginkan suasana. "Kak, kulihat wajah kakak ipar udah kelihatan jauh lebih seger kok. Kayaknya nggak ada masalah serius lagi deh. Biarin aja kakak ipar pulang dan istirahat di rumah. Kalau terus-terusan dikurung di rumah sakit, pasti dia bakal ngerasa bosen banget." Di dalam hati, dia tahu situasi ini udah gawat banget. Dia harus secepatnya memanggil kedua orang tua mereka buat menengahi. Kakak ipar biasanya selalu nurut sama omongan orang tua. Tapi, demi mencegah perang dunia ketiga, mendingan turuti aja kemauan kakak ipar sekarang. Kita nggak boleh membiarkan kakak dan istrinya ribut gede di sini, Gu Qinghan. Akhirnya menghela napas pasrah dan memilih mengalah. "Aku bakal urus administrasi kepulanganmu sekarang." Xia Ying yang melihat Gu Qinghan mengalah, langsung menatap gue dengan sinis.
Gak mungkin kan cowok itu luluh lagi sama cewek ini, pernikahan dingin, tanpa sentuhan suami istri selama 3 tahun, itu udah jadi bukti nyata. Bahwa cewek di depannya ini cuma penipu yang sok-sokan. Lemah lembut, semua keanggunannya itu cuma topeng doang kan. Tapi, sampai Gukinghan balik badan dan melangkah keluar dari kamar, rawat inap, ekspresi gue tetap datar tanpa emosi sedikit pun. Si Aying langsung bisa bernapas lega, hatinya yang sempat ketar-ketir kini kembali tenang. Bener dugaannya, Xiao Yuan Sheng-nya akhirnya bangkit melawan tepat pas Gukinghan. Pergi buat mengurus prosedur, keluar rumah sakit. Tiba-tiba, 3 tamu gak diundang, muncul di ambang pintu kamar rawat. Di depan gue berdiri kakak perempuan gue, Xiao Jianyun, bareng bokap gue Xiao Fu, dan nyokap gue Xiao Mu yang mendampingi. Tapi, begitu Xianing melihat kedatangan keluarga Xiao, mode tempurnya langsung aktif. Dengan lidah tajamnya, dia menyapa, "Wah, angin ribut apa nih yang bawa tamu-tamu super langka ini datang kemari? Jangan bilang kalian datang lagi cuma buat meras duit dia." Kata-kata itu menusuk telak. Muka keluarga Xiao seketika berubah suram. Xiao Jianyun menatap tajam sambil bertanya dengan nada sinis, "Xianing, ngapain pengganggu kayak lu ada di sini?" Tapi Xianing malah melipat kedua tangannya di dada sambil mendengus dingin. "Penuh penghinaan." Dia membalas telak. "Kalau lintah darat kayak lu aja bisa ada di sini, kenapa gue nggak boleh?" Asal kalian tahu aja ya, selain Xiao Yuansheng yang malang ini, nggak ada satupun manusia bener di keluarga Xiao. Xianing bener-bener memanfaatkan momen amnesia gue buat mencuci otak gue habis-habisan. Dia mendekat, lalu mulai membisikkan hasutan mautnya. "Dengar ya, Xiao Yuansheng, mereka itu benalu terbesar di hidup lu. Bayangin aja, selama 3 tahun terakhir ini, kerjaan mereka cuma nyariin lu buat meras darah lu. Tiap ada kesempatan, mereka bakal nyuruh lu pulang cuma buat dijadikan babu gratisan demi kepentingan mereka. Mereka nggak peduli sama lu. Makanya saran gue, hapus aja mereka dari ingatan lu selamanya." Gue bergumam pelan lalu bertanya dengan wajah super polos. "Jadi, emangnya keluarga Xiao kita semiskin itu ya?" Sudut mata Xianing langsung berkedut hebat mendengar itu. Keluarga Xiao miskin? Rasanya dia males banget buat mengingat kebodohannya sendiri di masa lalu. Dulu, pas zaman SMA, cewek ini bener-bener mengira kalau gue ini rakyat jelata yang melarat. Saking kasihannya sama gue, dia sering menyeret gue pas hari libur buat kerja paruh waktu di restoran barat milik pamannya demi mendapat uang jajan tambahan. Tapi hasilnya malah jadi komedi tragis. Pas pertama kali dia ketemu keluarga gue di sana, mereka semua datang dengan balutan barang bermerek super mewah. Bahkan mereka bawa pangeran kecil Xiao Chusheng buat pesta makan malam di restoran itu. Dan di bawah hasutan manis nan licik dari Xiao Chusheng, omongan pedes mulai nyerang. Tuh, keluarga nggak punya otak bener-bener mempermalukan Xiao Yuansheng di depan umum. Harga dirinya diinjak-injak sampai emosinya meledak. Parah. Sambil tangannya gemeteran, dia langsung nyiram sebotol penuh saus hitam pas di kepala Xiao Chusheng. Katanya sih Xiao Chusheng sampai masuk rumah sakit gara-gara shock berat. Tapi berita itu malah kedengeran kayak musik indah di kuping Xiao Yuansheng, bahkan nafsu makannya langsung naik drastis, kayak lagi ngerayain kemenangan hari itu. Tapi, si ibu suri Chen Xiulan mulai angkat bicara pakai mulut berbisanya sambil natap sinis. Xiao Yuansheng langsung dipojokin. "Ngapain sih lu masih temenan sama cewek udik gak berpendidikan ini? Keluyuran gak jelas. Kan udah berkali-kali gue ingetin, lu tuh sekarang bukan orang biasa lagi. Status lu udah naik kelas jadi tuan muda. Derajat lu sekarang udah beda jauh kayak langit sama bumi. Jangan rendahin diri lu sama sampah masyarakat kayak gitu. Otak lu udah geser ya." Gue cuma natap muka Chen Xiulan dengan dingin banget sampai nusuk tulang. Nggak ada takut-takutnya sama sekali. Suasana langsung hening mencekam sebelum akhirnya kalimat datar keluar. Tanpa emosi, nggak inget. Cuma 2 kata, tapi langsung bikin Chen Xiulan matung. Kayak disambar petir. Mukanya seketika merah padam, nahan marah. Sikap, "Kurang ajar apaan ini? Gua ini nyokap lu. Berani-beraninya lu ngomong kayak gitu ke gua." Tapi tiba-tiba, si Ningning yang berdiri di samping gua langsung meledakkan. Tawa ngejek. "Oh, masih sadar toh kalau tante itu ibunya? Pernah gak sih tante nganggep dia kayak darah daging sendiri? Ingat gak pas dia nikah sama Gukinghan? Bukannya kalian yang meras dengan minta mahar setinggi langit. Kalian nyerahin Xiao Yuansheng ke keluarga kami cuma demi ngeruk kekayaan. Duit ratusan juta rupiah masuk ke kantong kalian. Itu mah bukan nikah, tapi jualan anak." Mendengar itu, Xiao Jianyun langsung geram. Tangannya gatal banget pengen nampar buat nyumpal mulut cewek yang ngebongkar aib mereka ini. Asal lu tahu ya, kakak ipar gue itu hartanya gak berseri. Duit segitu cuma recehan doang buat dia. Gak bakal bikin dia miskin. Lagian, ini urusan internal keluarga Xiao. Orang luar kayak lu gak punya hak buat ikut campur. Si Ningning baru mau ngebalas omongan itu. Tapi dengan lembut, gue nahan pergelangan tangannya. Gue kasih isyarat biar dia diem. Antara gue sama Xiao Yuansheng emang terikat takdir. Kita udah bareng-bareng selama bertahun-tahun.
Tapi kayaknya ini saatnya kita kelarin takdir ini sampai di sini. Kebaikan keluarga Xiao ke gua? Halah, omong kosong. Istri gua bahkan udah ngelunasin semua utang itu pakai cash. Jadi mulai detik ini jalan kita pisah. Urus hidup masing-masing dan gak usah pernah nengok ke belakang lagi. Jangan mimpi buat ikut campur urusan gua lagi. Anggap aja kita orang asing yang gak pernah kenal mendengar gertakan itu. Pas gua berniat mutus hubungan darah sama Xiao Yuansheng, Chen Xiulan langsung pecah dalam tangisan histeris yang bikin kuping pengang. Hebat banget ya lu sekarang. Udah ngerasa jagoan, mentang-mentang udah jadi orang sukses, tega-teganya lu nginjak-nginjak ibu lu sendiri. Dasar anak durhaka. Nyokap lu sendiri malah lu buang kayak sampah. Lu lupa. 10 bulan gua ngandung lu taruhannya nyawa. Asal lu tahu. Demi ngelahirin lu sama Xiao Yuansheng. Gua harus rela rahim gua diangkat. Seumur hidup. Gua gak bakal bisa jadi ibu lagi. Lu paham gak? Tapi Xia Ningning yang berdiri di samping gua saat itu malah gagal total nahan tawa di tengah-tengah drama ini. Tuh cewek bener-bener gak ada remnya. Dengan muka polos tapi mematikan, dia langsung ngasih serangan telak. Tante, emang hobi tante tuh ngelahirin ya? Kok kayaknya ketagihan banget? Udah keluar 5 anak loh. Masih kurang banyak juga. Mau bikin tim sepak bola? Mendengar hinaan itu, si kakak tertua, Xiao Jianyun, emosinya langsung mendidih sampai ke ubun-ubun. Mukanya merah padam pas dia maju dengan tatapan pengen bunuh orang. Tutup mulut busuk lu, Xia Ningning. Nyolot banget ya lu. Gue suruh orang buat habisin lu sekarang juga. Mati lu. Muka gue seketika berubah sedingin es kutub utara. Tanpa ragu sedetik pun, insting gue langsung gerak. Gue tarik tubuh Xia Ningning masuk ke pelukan gue buat dilindungi. Aura membunuh gue memancar keluar, suara gue rendah tapi menusuk tulang. Berani lu sentuh sehelai rambutnya aja? Coba aja. Gua jamin lu bakal mohon ampun seumur hidup lu. Ingat posisi kalian, setidaknya saat ini. Secara hukum, gua masih tuan muda dari keluarga Gu Qinghan. Meskipun cewek bermarga Gu itu juga brengsek, tapi setidaknya dia ngasih gua kekayaan dan ngejaga martabat gua. Dia tahu caranya ngehargain status suaminya. Nggak kayak Linta di keluarga Xiao ini. Yang taunya cuma ngisep darah gua sampai kering gerontang. Masih punya nyali buat nindas orang gua. Bentak gua keras. Xiao Jianyun tertegun melihat gua pasang badan mati-matian demi cewek ini. Hatinya mulai goyah. Keraguan mulai merayap di otaknya. Masa sih? Xiao Yuansheng beneran udah berubah? Apa ingatan si Sheng bener-bener udah hilang tanpa sisa? Wakil direktur Xiao yang licik cuman diem ngamatin. Dia langsung nyeret Xiao Jianyun menjauh. Terus masang topeng senyum palsu dan berkata, bukannya Xiao Yuansheng masih butuh perawatan intensif di rumah sakit? Kita nggak bakal ngeganggu istirahat lo lebih lama lagi. Xiao Yuansheng cepet pulih ya. Kita bakal datang ngejenguk lu lagi lain kali. Keluarga Xiao sadar betul sama satu hal, kalau unta kurus pun tetap aja masih jauh lebih gede dibanding kuda. Sadar nggak ada celah buat nyari untung, parasit-parasit itu akhirnya pergi dengan langkah gontai. Pas keluarga Xiao angkat kaki, gua nggak mau buang waktu. Saatnya cabut. Gua sibak selimut, bersiap turun dari kasur rumah sakit ini dan make sepatu. Pas banget saat itu, Gu Qinghan yang terengah-engah balik lagi, mergokin gua di pinggir. Ranjang. Cowok itu tiba-tiba berlutut di depan gua, megang pergelangan kaki gua dengan lembut, mau masangin sepatu kayak pangeran yang lagi ngelayanin putri. Tapi gua langsung narik kaki gua kayak kesengat listrik. Dingin. Gua langsung nyamber sepatu itu dan berdiri menjauh. Gak mau disentuh sama dia. Gua membungkuk cepet, merebut sepatu itu dari tangannya. Biar gua sendiri. Dengan gerakan kilat, gua langsung make sepatu itu. Gu Qinghan masih matung, setengah jongkok di lantai, bahkan belum. Sempet dia sadar, gua udah kelar make sepatu dan langsung melangkah pergi tanpa nengok sedikit pun. Gu Qinghan ngangkat mukanya dengan tatapan kosong dan linglung, bibirnya gemeteran manggil lirih, Xiao Yuansheng. Gu Mingxi natap punggung gua yang makin ngejauh dengan panik terus teriak kaget, "Kak, tunggu apa lagi? Cepetan temenin kakak ipar pulang sekarang, biar aku yang lapor ke bokap sama nyokap." Gu Mingxi sekarang bener-bener nyadar kalau situasi ini udah masuk level siaga 1. Dia nggak sabar buat minta bantuan dari bokap nyokapnya. Masalahnya, kakaknya yang punya sifat sedingin kutub utara, sejak kecil ini cuma bisa luluh di depan kakak ipar. Cuma ke dia doang kakaknya bisa ngomong lembut. Tapi, keajaiban itu cuma bakal terjadi kalau kakak ipar mau dengerin dia. Masalahnya, hati kakak ipar sekarang udah beku banget nolak mentah-mentah keberadaan kakaknya itu. Khawatir? Gue bahkan gak sanggup ngomong sepatah kata pun. Lidah kaku banget. Biarin deh orang tua yang beresin kekacauan ini. Tiba-tiba, suara batuk tersedak mecah keheningan. Napasnya langsung tercekat. Gu Qinghan akhirnya maksain badannya buat bangun dari lantai.
Habis batuk-batuk parah beberapa kali, dia langsung jalan keluar bangsal. Gue pun langsung ngehempasin diri di jok kulit Rolls Royce tua punya keluarga. Mobilnya mulai jalan, tapi otak gue udah melayang jauh nyusun rencana. Strategi perang dingin kayak gimana yang harus gue siapin pas balik nanti. Gimana caranya ngelempar kata cerai pas banget di depan muka si Gu Qinghan itu? Pas mobilnya pelan-pelan berhenti di depan rumah Xianing, cewek itu turun sambil ngasih kode rahasia lewat matanya. Hubungin gue terus ya. Isyarat bisu yang bener-bener jelas banget. Gue pun ngebales sandiwara itu pakai senyum manis sama anggukan tipis. Tapi begitu kaca jendela mobil mulai ketutup rapat, gue langsung buang muka dari dunia luar. Pas mata gue tabrakan sama tatapan tajamnya Gu Qinghan, topeng senyum gue langsung runtuh seketika, berubah jadi ekspresi sedingin es. Bahkan Pak Sopir hari ini sampai nahan napas saking takutnya. Boro-boro berani ngomong, nyali Pak Sopir langsung ciut seketika. Aura di antara Nona Xiaoyu sama Tuan Besar bener-bener mencekam parah. Aneh banget, padahal biasanya si Tuan selalu ngomong lembut kayak malaikat. Biasanya dia selalu aktif nyari topik obrolan yang manis dan anget buat nyairin suasana kaku bareng Nona Xiaoyu. Tapi hari ini, si Tuan malah milih bungkam 1000 bahasa. Gara-gara itu, suasana hati Nona juga ikutan mendung gelap gulita. Jantung sopir malang ini rasanya mau copot saking paniknya, terjebak di antara dua kutub es yang siap meledak kapan aja. Habis berjuang mati-matian nganterin dua dewa perang ini masuk, Pak Sopir langsung lemes dan nyender di pohon gede luar villa. Dia buru-buru ngehirup udara bebas sebanyak-banyaknya. Helaan napas lega berkali-kali terdengar, akhirnya dia selamat juga. Sementara itu, langkah kaki gue mulai masuk ke dalam sangkar emas ini. Gue berdiri kaku di ambang pintu sambil ngeliatin sekeliling. Gue perhatiin setiap detail dekorasi ruang tamu yang megah ini. Pikiran gue sempet melayang dan hilang fokus sejenak. Rumah ini emang mewah, tapi anehnya memancarkan aura hangat. Setiap sudutnya seolah bernapas dengan lembut, kayak ada sentuhan tangan cewek yang penuh cinta di sini. Tiba-tiba, sepasang lengan kokoh melingkar erat di pinggang gue. Gu Qinghan meluk gue erat banget dari belakang, posesif banget. Suara beratnya berbisik pelan, ngegelitik telinga gue. Kamu masih inget gak sayang? Ini kan kamar pengantin kita. Aku sendiri yang dekor ini pakai seluruh hati aku, selangkah demi selangkah, khusus buat nyambut kamu. Detik itu juga, tubuh gue langsung kaku. Rasa merinding ngeri menjalar ke sekujur badan. Tangan itu hampir aja nyentuh gue. Tapi dengan gerakan secepat kilat, gue langsung nundukin badan. Pura-pura benerin tali sepatu demi lolos dari cengkraman cewek itu. Gu Qinghan langsung kaku di tempatnya, terus pelan-pelan narik balik tangannya yang kosong. Dia mungkin mikir kalau Yuan Sheng kesayangannya ini cuma lagi geli aja. Begitu gua berdiri tegak, langkah kaki gua langsung menuju ke lantai atas. Mari kita selesaiin semuanya di ruang kerja. Hari ini adalah medan perang gua ngelawan Gu Qinghan. Jelas, perceraian ini bakalan sesusah daki gunung terjal. Gu Qinghan itu sosok raksasa di masyarakat, tokoh yang diagung-agungkan banget. Harga diri dan reputasi udah kayak nyawanya sendiri. Karena itu, dia nggak bakalan punya pilihan selain nurutin semua syarat dari gue. Tatapan Gu Qinghan bener-bener ngebakar punggung gue pas gue lagi naik tangga. Abis hening sejenak, suara langkah kakinya terdengar nyusul. Meskipun kelihatan ogah-ogahan. Sekarang kita berdua duduk berhadapan di sofa ruang kerja yang dingin. Gu Qinghan berusaha tetap tenang. Mau minum jus seger? Tanyanya lembut. Dengan dingin gue langsung nolak. Nggak, gue nggak haus. Tanpa basa-basi, gue langsung to the point ke inti masalahnya. Gu Qinghan, ayo kita cerai. Lu sama Xiao Chusheng udah kelewat batas. Sandiwara ini bakalan jadi racun kalau terus-terusan dibiarin. Kata cerai itu bener-bener ngehantam dia keras banget kedua tangan Gu Qinghan di atas. Pangkuannya langsung ngepal kuat sampai memutih. Dia natap gue pakai topeng ketenangannya, tapi matanya nggak bisa bohong kalau di dalamnya ada badai. Dia bener-bener kehabisan. Kata-kata. Tapi pas gue baru mau mulai ngomong lagi, Gu Qinghan tiba-tiba nerjang ke arah gue. Dia meluk gue erat banget. Xiao Yuan Sheng. Sumpah nggak ada hubungan apa-apa antara aku sama Xiao Chusheng. Dia itu depresi berat. Dia selalu nyoba buat bunuh diri. Makanya aku selalu ngalah sama dia. Pelukannya kenceng banget. Sampai tulang rusuk gue rasanya mau remuk. Gu Qinghan, lepasin gue sekarang. Tapi Gu Qinghan kayak udah gila. Dia nggak mau lepasin gue. Malah makin erat ngurung gue. Napas gue rasanya sesek banget. Gue natap matanya dalam-dalam. Terus nanya dengan suara sedingin es. Apa lu bener-bener gak ada niat sedikit pun buat lepasin gua dan tanda tanganin surat cerai ini? Denger itu, pelukan Gu Qinghan malah makin kenceng, seolah-olah mau ngehancurin badan gue. Bener, kecuali aku mati dan jadi mayat. Jangan harap kita bakalan pernah cerai. Gu Qinghan nolak mentah-mentah perpisahan ini. Hah, sebenarnya reaksi kayak gini udah gue duga dari awal. Dasar tipikal para konglomerat. Biarpun hidup masing-masing, mereka nggak bakalan ngebiarin perceraian terjadi semudah ngebalikin telapak tangan. Bagi mereka, reputasi sama harga diri keluarga jauh lebih berharga daripada nyawa siapapun. Ya udah,
Kalau lu bisa nyetujuin 3 syarat dari gua dan tanda tanganin perjanjian hitam di atas putih ini, mungkin gua bakalan pertimbangin buat nunda perceraian kita untuk sementara waktu. Gu Qinghan ngebenamin mukanya di ceruk leher gua, nyembunyiin ekspresinya yang rapuh, terus bergumam pelan tanda menyerah. Syarat pertama, mulai detik ini gak ada yang boleh ambil darah gua lagi. Gua bukan kantong darah berjalan. Meskipun darah panda ini langka, tapi dengan kekayaan keluarga Xiao sama Gu yang melimpah, kalian pasti bisa bayar sukarelawan lain buat donorin darah ke Xiao Chuseng. Bagi kalian, uang kan bukan masalah. Gu Qinghan diam cukup lama. Pergolakan batinnya berasa banget dari helaan napasnya. Sampai akhirnya dengan berat hati dia ngangguk setuju. Habis denger persetujuannya, tanpa buang-buang waktu, gue langsung lempar bom kedua. Gue bakalan mutusin hubungan total sama keluarga Xiao. Mulai sekarang, gue orang asing buat mereka. Kalau nanti lu masih pengen jadi pahlawan kesiangan buat keluarga Xiao, tolong atas nama Xiao Yuansheng, jangan pernah seret gue lagi ke dalam drama sampah itu. Kali ini, tanpa ada keraguan sedikit pun. Gu Qinghan langsung nyetujuin itu dengan gampang. Baik, nggak masalah, aku janji. Ketiga, gue pengen balik kerja lagi. Lu dilarang keras pakai kekuasaan lu buat ngekang atau ngebatasin gue. Gue butuh kebebasan mutlak. Seketika Gu Qinghan terperanjat, badannya langsung tegang. Kamu mau pergi kerja? Jakunya naik turun gelisah pas dia natap lekat-lekat ke dalam mata gue. Xiao Yuansheng, buat apa? Kamu sama sekali nggak perlu banting tulang kayak gitu. Gue bakal biayain hidup lo. Hah, lawakan macam apa coba? Dengan muka dingin, langsung aja gue potong omong kosongnya. Denger ya, kebohongan paling hakiki di alam semesta ini tuh kalimat, gue bakal nafkahin lo. Hukum alam itu nyata, Tuan Gu. Siapa yang ngasih makan, dia yang pegang kendali. Dan yang nerima, ya kudu siap jadi kacung yang serba sungkan. Keluarga gue emang parasit yang taunya cuma minta-minta doang. Tapi lo jauh lebih licik, Gu Qinghan. Lo pikir dengan nyiram gue pakai segepok duit, lo bisa beli harga diri gue? Sorry ya, lo salah besar. Gue yang dulu penurut tuh bukan karena silau harta, tapi gara-gara cinta buta. Gila, bego banget gue dulu. Tapi untungnya takdir masih sayang sama gue. Kecelakaan kemarin malah jadi berkah yang ngehapus ingatan konyol itu. Detik ini juga gue bersumpah nggak bakal sudi nyentuh duit lo barang sepeser pun. Dan berhubung lo keukuh banget nolak cerai, oke, fine. Status mentereng jadi nyonya Gu. Udah lebih dari cukup buat jadi modal bisnis gue. Lagian, siapa juga yang butuh duit suami kalau gelar istri sultan udah di tangan? Gue bisa hidup mandiri. Gu Qinghan auto bungkam, mukanya langsung lecek sebelum akhirnya nyerah. Ya udah, terserah. Tapi ingat, selangkah aja lo keluar dari rumah ini, pengawal bayangan gue bakal terus nempelin lo. Ini demi keselamatan lo, paham? Perintahnya sok tegas. Gue cuma senyum miring, ledek banget. Oh ya, pengawal apa mata-mata nih? Takut aset lo kabur ya? Atau lo takut si pelakor Xiao Chusheng itu kehabisan stok sepatu panda lungsuran dari gue? Jangan naif deh Tuan Gu. Lo pikir 3 syarat yang gue ajuin itu cuma gertakan doang? Camkan ini ya. Sekali lagi lo berani usik barang-barang gue demi manja-manjain cewek itu, jangan salahin kalau singa betina ini ngamuk. Gu Qinghan langsung kicep begitu lihat tatapan mata gue yang dingin tanpa cinta. Dia sadar, skor kepercayaan gue ke dia udah anjlok di bawah 0. Dengan suara serak dia ngeles, ini beneran buat ngelindungin lo. Tapi gue nggak peduli. Gue angkat dagu tinggi-tinggi dengan angkuh, natap tajam matanya, nantang balik dominasinya. Karena lu udah setuju sama 3 syarat itu, mari kita bikin hitam di atas putih. Tanda tangan sekarang juga. Kita bikin surat perjanjian ini sah secara hukum. Serangan gue bertubi-tubi, bener-bener nggak ngasih dia celah buat ngeles. Skakmat, kalau kontraknya udah beres, kasih ke gue, biar langsung gue tanda tanganin. Tanpa nengok sedikit pun, dia balik badan. Terus melenggang pergi, ninggalin ruang kerja. Pas subuh tiba, gue udah deal sama Ning buat mulai lembaran baru dan kerja di perusahaan. Properti punya pamannya. Sementara itu, pas Gu Qinghan turun pakai setelan mahalnya yang rapi jali, dia baru sadar kalau gue udah ngilang dari rumah. Matanya langsung tertuju ke satu titik di meja makan. Sarapan yang udah dingin dan sama sekali nggak disentuh. Dengan muka datar sedingin es, dia manggil, asisten rumah tangga. Si pelayan malang itu langsung gemeteran ketakutan dengan muka pucat pasi kayak abis lihat setan. Ampun Nona, saya udah coba bujuk Tuan. Tapi Tuan cuma ngelirik saya pakai tatapan tajam banget. Saya beneran nggak berani lagi ngomong sama Tuan yang dulu terkenal super lembut itu, Gu Qinghan. Langsung ngerutin jidatnya dalam-dalam. Padahal semua pelayan di villa mewah ini kan orang-orang pilihan gue sendiri. Dulu hubungan gue sama para pelayan ini tuh deket banget dan anget. Kenapa setelah kejadian itu sikap gue bisa berubah 180 derajat? Xiao Yuansheng.
Kayaknya bener-bener emo sama keberadaan dia. Penuh aura penolakan. Seolah pengen banget ngebangun tembok raksasa di antara mereka. Pas, ekspresi Gucingan makin dingin dan serem. HP-nya tiba-tiba bunyi nyaring mecah keheningan. Panggilan masuk dari nyonya besar Gu. Halo Bu, ada apa? Gu Qinghan ngejawab dengan nada suara yang mendadak lembut. Tapi, suara nyonya Gu kedengeran gemeteran nahan tangis. Qinghan, kenapa sih kamu bikin Xiao Yuanseng sakit hati terus? Bisa nggak stop deket-deketin si Xiao Chuseng itu? Ibu tuh udah ribuan kali bilang sama kamu. Dia itu ular berbisa, bukan orang bener. Kenapa sih kamu batu banget gak mau denger? Gu Qinghan ngejawab pakai nada sok kalem. Udah deh Bu, nggak usah panik. Xiao Yuanseng cuma ngambek bentar kok. Dia pasti bakal luluh dan inget aku lagi. Nyonya Gu ngehela. Napas panjang, kecewa berat. Xiao Yuanseng emang cinta mati sama kamu. Tapi kalau kamu terus-terusan nyakitin hatinya kayak gini, tinggal tunggu waktu aja, kamu bakal nyesel. Ibumu ini pasti bakal ngamuk kalau bokapmu berani berulah lagi. Bayangin aja, tiap 2 atau 3 hari sekali mukanya mejeng di berita gosip bareng cewek lain. Ingat ya, ibu udah lama ngebuang bokap kamu dari hidup ibu. Mendengar omongan tajam itu, genggaman tangan Gu Qinghan di HP-nya langsung ngetat seketika. Aura dingin mulai nyelimuti dirinya. Sudahlah Bu, aku capek denger drama ginian. Ibu sama bokap kamu baru aja mendarat dan kami mau langsung ketemu Xiao Yuansheng. Ternyata nyonya besar Gu mendadak ngebatalin liburannya abis dapat telepon misterius dari Gu Mingxi. Padahal tadinya mereka lagi asik nikmatin liburan daki gunung yang tenang. Tiba-tiba suara nyonya Gu melengking tinggi sampai 8 oktav. Apa katamu? Xiao Yuansheng gak ada di rumah? Jam segini kok belum pulang? Kemana menantu kesayangan ibu pergi? Jangan bilang kamu berantem lagi sama dia ya. Apa dia kabur gara-gara gak tahan sama kelakuanmu? Dia cuma pergi kerja Bu. Jawaban singkat Gu Qinghan malah kayak nyiram bensin ke kobaran api amarah ibunya. Ya ampun, ibu lihat otakmu beneran udah tumpul ya. Cukup ibu. Males ngomong sama cowok, gak peka kayak kamu. Biar ibu aja yang nelpon Xiao Yuanseng langsung. Hening yang mencekam langsung nyelimutin ruang tamu villa selama beberapa saat. Tapi gak lama kemudian, HP itu getar lagi. Nyonya Gu nelpon balik. Gu Qinghan, kenapa nomor HP istrimu? Gak bisa dihubungin sama sekali. Jantung Gu Qinghan rasanya langsung copot. Dia buru-buru matiin telepon dari ibunya yang histeris dan nyoba nelpon gue. Tapi, cuma suara operator dingin yang bilang kalau nomor itu nggak aktif. Jidat Gu Qinghan berkerut dalam, jarinya langsung gercep ngetik chat. Tapi, hasilnya, cuma ada tanda seru merah menyala yang menusuk matanya. Detik itu juga Gu Qinghan sadar kalau gue, istrinya, udah ngeblokir semua akses komunikasinya. Tanpa tahu, badai yang lagi ribut di sana, gara-gara kepulangan Nyonya Gu. Saat ini gue baru aja turun dari mobil, berdiri anggun di depan perusahaan properti bareng Xianing. Yuk masuk. Gue udah bilang ke om gue kalau lo mau datang. Dia antusias banget, kata Xianing. Walau cewek itu nggak bisa nahan diri buat muter bola matanya. Dengan kesal. Perlakuan si om ke Nyonya Xiao emang bagaikan langit sama bumi. Dulu pas gue baru masuk ke perusahaan ini, om sama sekali nggak. Asli, baru kali ini gue ngeliat dia bisa sebahagia ini. Mata gue sempat terpaku ke wajah Xianing sebentar. Sampai akhirnya otak gue mulai ngeproses sebuah fakta baru yang gokil. Ternyata si Xianing ini bukan cuma asisten biasa, tapi tipe pelindung super setia. Begitu gue melangkah masuk ke dalam lift, si bayangan hitam alias pengawal, kiriman Gu Qinghan itu, otomatis langsung nempel kayak perangko. Dia terus membuntuti sampai gue dan Xianing aman di dalam kantor. Begitu tugasnya selesai, dia langsung berdiri tegak menjaga pintu layaknya patung. Tapi tiba-tiba, ponselnya yang terhubung jalur khusus ke Gu Qinghan mendadak bergetar hebat. Dengan sigap dia langsung melapor bak agen rahasia, lapor bos Gu. Target hari ini kelihatan ceria banget. Sementara di seberang sana, Gu Qinghan yang lagi merana gara-gara diblokir, langsung naik pitam pas baca laporan itu. Apa? Suasana hati Xiao Yuanseng lagi bagus banget. Jangan-jangan dia bahagia justru karena berhasil memblokir gue. Sialan, gue bahkan langsung memblokir akses seluruh keluarganya. Padahal dulu hubungan kami sedekat nadi. Tapi Xiao Yuanseng versi amnesia ini benar-benar berubah jadi pemberontak nomor 1. Aksi pemblokiran massal ke keluarga gue ini jelas nggak bisa ditutupi lagi. Nyonya gue yang panik langsung ganti ponsel buat coba menelepon. Tapi hasilnya tetap nihil. Gue sama sekali nggak sudi ngangkat. Si nyonya besar pun langsung. Kebakaran jenggot, gawat. Kita harus secepatnya nyeret Xiao Yuansheng buat bicara 4 mata. Jangan-jangan selama amnesia ini otaknya udah dicuci sama orang asing yang bikin dia menjauh dari kita. Kecurigaan mereka pun langsung mengarah ke satu tersangka utama. Pasti ini ulah Xiao Chusheng. Aura membunuh seketika terpancar seolah-olah mau melenyapkan si pengganggu Xiao Chusheng detik itu juga. Sementara itu, di sebuah resort villa mewah di luar negeri, Xiao Chusheng langsung tersedak kaget pas dengar kabar itu. Kak,
Lu serius sama omongan lo? 100% valid. Xiao Jianyun mengonfirmasi bencana itu. Sejak Xiao Yuansheng hilang ingatan, dia mutus semua akses kita. Hal pertama yang gue sadari pas bangun tidur adalah, gue udah masuk ke daftar hitam. Pas momen itu, gue bener-bener shock berat. Xiao Jianyun yang niatnya mau liburan santai di luar negeri, tiba-tiba ngerasa dunianya runtuh seketika. Rasa cemas mulai melanda, padahal udah 3 tahun berlalu. Untungnya, Xiao Jianyun punya sifat yang super tertutup. Dia irit banget bicara, sedangkan Xiao Yuansheng selalu hidup dalam ketidaktahuan. Berkat itu, kebohongan besar keluarga Xiao 3 tahun lalu berhasil terkubur rapi tanpa jejak sedikit pun. Tapi, situasi sekarang berubah drastis. Xiao Yuansheng hilang ingatan dan bertekad bulat buat memutus hubungan darah dengan keluarga Xiao. Kalau dia pergi, gimana? Sandiwara busuk ini bisa terus berlanjut? Xiao Jianyun kembali teringat momen menegangkan di rumah sakit. Waktu Xiao Yuansheng ngumumin pemutusan hubungan itu, tatapannya dingin banget sampai menusuk tulang. Xiao Yuansheng nggak lagi main-main atau sekadar menggertak. Dia mengatakannya dengan lantang di depan semua orang di rumah sakit. Seketika tubuh Xiao Jianyun langsung menegang ketakutan. Apa jangan-jangan dia membocorkan rahasia soal transfusi darah itu? Oh, tunggu dulu. Dia sama sekali nggak menyebutkannya. Konfirmasi dari Liao Yao bikin Xiao Jianyun tiba-tiba bisa bernapas lega. Selama rahasia busuk itu nggak terbongkar, dia masih aman. Tapi kalau sampai bocor, dia harus memutar otak buat nyari cara licik lainnya. Di sisi lain, Xiao Youchu teringat sifat asli Xiao. Yuansheng, sudut bibirnya pun tanpa sadar terangkat membentuk seringai tipis. Kak, gua bakal segera pesan tiket pesawat buat balik ke negara ini. Gua harus ketemu langsung sama Xiao Yuansheng buat ngebuktiin apa dia beneran hilang ingatan atau cuma lagi bersandiwara. Ketika malam tiba setelah beres kerja, pas gua mengunci pintu kamar dan bersiap buat istirahat, tiba-tiba ponsel gua berdering menampilkan nomor nggak dikenal. Awalnya sih gue berniat buat mengabaikannya, tapi nomor asing itu terus-menerus berdering tanpa henti. Sorot mata gue perlahan berubah, menjadi sedingin es. Firasat gue samar-samar, udah bisa menebak siapa pelakunya. Sudut bibir gue pun langsung melengkung sinis, jemari gue menggeser layar dengan santai. Begitu panggilan tersambung, terdengar suara cowok yang sok lembut tapi sebenarnya penuh racun. Saat panggilan aktif, suaranya langsung merayap geli di telinga gue. Kakak keempat, gue bakal segera balik ke negara ini. Lo seneng gak dengernya? Mata gue menyipit tajam, insting gue langsung menebak kalau ini pasti kerjaan dari keluarga parasit Xiao yang udah gue blokir. Tapi gak disangka, malah Xiao Yuansheng yang muncul di telepon. Tatapan gue seketika menggelap dan senyum dingin terukir di wajah gue. Senang? Oh, jelas gue senang banget. Pas banget, buruan balik ke sini. Rasanya tangan gue udah gatal banget pengen ngehajar lo sampai habis. Kata-kata busuk Xiao Yuansheng yang tadinya mau keluar langsung tertelan lagi. Dia sadar kalau ini bukan sosok gue yang biasa dia kenal. Sejak kecil, gue emang selalu bersikap lembut dan penurut. Tapi, justru sifat lembut itulah yang paling dia benci, bikin dia histeris dan selalu nyari gara-gara di setiap kesempatan. Sekarang, gue nggak ada niat sama sekali buat buang bagus waktu meladeni omong kosong Xiao Yuansheng. Sheng, dengar baik-baik, Xiao Yuansheng. Semua hal yang udah lo rampas dari gue, bakal gue pastiin lo muntahin balik 100 kali lipat. Setelah ngasih ancaman sadis itu, gue langsung matiin telepon dan tanpa ragu memblokir nomor sampah itu selamanya. 3 hari. Kemudian, di kediaman mewah keluarga Xiao. Xiao Yuansheng akhirnya pulang dengan dikawal bak pangeran oleh ketiga kakak perempuannya. Si anak emas yang dijemput secara istimewa itu bertingkah sok imut. Layaknya burung pipit nggak berdosa, langsung lari ke ruang tamu dan bermanja-manja memeluk kedua orang tua kesayangannya. Xiao Yuansheng sekarang jadi pusat semesta keluarga Xiao, duduk manis dimanja penuh perhatian. 3 kakak beradik keluarga Xiao itu duduk mengelilinginya, bahkan sampai saling sikut, cuma demi berebut posisi paling dekat dengan si adik kesayangan. Mereka rela nunggu sabar pas dia nyeruput jus, dengan gaya yang sangat lambat. Barulah setelah itu dia menatap kedua orang tuanya dengan wajah sok polos. Ayah, ibu. Gadis itu seketika terdiam saat mengetahui kebenaran tentang kakak lelakinya. Ingatannya benar-benar udah hilang tanpa sisa. Ibu Xiao pun mulai angkat bicara dengan nada menusuk. Halah. Dia pikir ini lagi syuting drama televisi apa? Ibu udah tanya dokter, itu. Cuma gegar otak ringan biasa. Mana mungkin bisa sampai amnesia. Palingan dia cuma pura-pura lupa ingatan demi cari perhatian dari Tuan Muda Qinghan. Kakak tertua, si Xiao Jianyun langsung mengangguk cepat dengan senang hati menyetujui tuduhan kejam dari ibunya itu tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Tebakan lu emang bener banget. Si Xiao Yuansheng pasti lagi mainin drama murahan. Plagiat gayanya Xiao Chusheng. Ingat kan? Tiap kali Chusheng yang menye-menye itu ngerasa sakit dikit aja, si Gu Jinghan langsung panik kelabakan terus datang.
Makanya si peniru busuk itu nyoba pakai trik murahan yang sama. Tapi sebenarnya ada niat licik yang kesimpan di matanya Xiao Chu. Sheng, dia nggak cuma sekadar ngeluh sakit biasa coy. Ya iyalah, kalau bukan karena keadaan darurat, mana mungkin si Gu Jinghan tega ninggalin Xiao. Yuan Sheng sendirian cuma demi lari nemuin dia, ini mah jelas ngajak perang. Pas lihat muka adeknya yang melas, anak kedua keluarga Xiao langsung ngamuk sejadi-jadinya. Gu Jinghan bener-bener nggak punya otak. Tega-teganya dia nyanyain Chuseng yang baiknya kayak malaikat gini, malah ngejar si Xiao Yuansheng yang mukanya datar dingin. Kayak mayat hidup itu. Matanya pasti udah buta total. Dulu, kalau bukan gara-gara si bangsat Yuansheng ngerebut kekasih hati Xiao Chuseng, mana mungkin adek gua yang malang ini depresi berat sampai bolak-balik mau ngakhirin hidupnya sendiri. Pas pesta nikahan mewah si pengkhianat Yuansheng sama Gu Jinghan jadi sorotan dunia, si Chuseng malah nekat nyayat nadinya sendiri. Dia terkapar bersimbah darah di bak mandi yang dingin. Tragedi sialan itu masih jadi mimpi buruk yang neror keluarga gua selama 3 tahun terakhir. Ini, orang luar mana bakal paham seberapa kesiksa dan traumanya kita. Si Xiao Chiwe, anak ketiga keluarga Xiao, juga ikut nyamber dengan muka penuh dendam. Gu Jinghan bener-bener udah gila. Apa dia lupa siapa yang dulu ngangkat derajat si Xiao Yuansheng sampai bisa songong kayak sekarang? Padahal waktu itu, tubuhnya Xiao Chuseng sendiri lemah banget kayak kaca retak. Tapi dia masih aja mikirin bocah gak tahu diri itu. Biarpun lagi sakit, Chuseng bela-belain nyeret kakinya. Pergi ke kamar anak itu tiap hari cuma buat nemenin ngobrol. Malah tulus banget ngajarin dia nggambar. Tapi kebaikannya malah dibalas air tuba. Dasar anjing gak tahu terima kasih. Kakak kedua, kakak ketiga. Dah, jangan ngomong gitu lagi. Matanya Chuseng langsung memerah. Air matanya udah mau tumpah. Mukanya sok melas. Seolah-olah dia korban yang paling menderita sedunia. Hati Ibu Xiao langsung hancur pas lihat mata anak kesayangannya memerah nahan tangis dan meledaklah amarahnya. Cukup! Jangan berani-berani tabur garam di atas lukanya Xiao Chuseng lagi. Dasar Xiao Yuansheng gak tahu diri. Padahal jelas-jelas dia utang nyawa sama adeknya sendiri. Tapi dia malah tega ngerebut cewek yang dicintai sama Xiao Chuseng tanpa rasa bersalah sedikit pun. Bikin hati adeknya hancur lebur gak bersisa. Di tengah ketegangan itu, si Xiao Jianyun tiba-tiba nyela. Tunggu, kalian udah lihat berita viral yang lagi meledak hari ini? Xiao Chuseng langsung masang muka polos terus nanya, Kak, emangnya ada gosip panas apa lagi sih? Tanpa basa-basi, Xiao Jianyun langsung ngebongkar aib yang lagi jadi bahan omongan publik. Seketika, muka Ibu Xiao sama Xiao Jianyun berubah drastis, kayak kesambar petir di siang bolong. Ini bener-bener penghinaan. Keluarga Xiao kita ini kan konglomerat terpandang yang udah go public. Tapi si bego Xiao Yuansheng malah ngerendahin diri jadi kacung di real estate Wanges demi kerja kasar jadi sales rendahan. Apa otaknya udah konslet? Atau dia emang sengaja mau ngancurin nama baik kita? Mendengar itu, otak licik Xiao Chuseng mulai nyusun skenario busuk. Ayah, ibu, jangan-jangan kakak udah jatuh miskin terus bangkrut. Hening. Semua makian keluarga Xiao mendadak berhenti. Gak punya duit. Suami dari Gu Jinghan yang tajir melintir itu nggak punya duit, apa nggak jadi lawakan paling konyol sedunia? Tapi si Xiao Chuseng megang kartu as. Dia tahu kalau Xiao Yuansheng udah guyur duit fantastis buat keluarga Xiao selama 3 tahun ini. Dengan nada penuh racun dia mulai ngeprovokasi, Gu Jinghan pasti nggak memanjakan suaminya. Harusnya kan dia ngasih jatah bulanan yang layak, tapi kakak malah terpaksa turun ke jalan buat nyari duit. Ini bukti kalau dia udah bener-bener kepepet dan dompetnya udah kering kerontang. Dia bener-bener udah jadi gelandangan miskin. Hasutan beracun ini langsung sukses ngeracunin pikiran Ibu Xiao dan ketiga saudaranya seketika. Atmosfer langsung berubah drastis gara-gara satu sindiran doang. Xiao Chuseng senyum licik, semua langsung paham maksudnya. Ternyata, aliran duit dari Gu Jinghan buat Yuansheng sama sekali nggak nyampe ke tangan mereka. Tanpa duit sepeser pun dia terpaksa kerja rodi. Tiba-tiba Ibu Xiao langsung ngamuk. Bukannya kasihan malah makian yang keluar. Dasar gembel, kenapa mulut lu mingkem aja? Padahal tiap kali kalah judi, emaknya itu selalu nuntut. Setoran duit, mikir anaknya itu bank berjalan. Nggak pernah sekalipun kepikiran di otaknya kalau si Yuansheng sebenarnya lagi sekarat bokek. Siapa sangka Gu Jinghan nggak sebego itu buat ngasih kartu hitam tanpa batas biar bisa dihambur-hamburin gitu aja sama Yuansheng. Dengar omelan emaknya, kilatan jahat langsung melintas di mata licik Xiao Chuseng. Dia langsung masang topeng anak berbakti, sambil ngegandeng manja lengan emaknya. Ibu, biarpun selera cewek kita sama, dia tetap darah dagingku, kembaranku sendiri. Kakak keempat bangkrut, sampai jual rumah. Masa kita tega sih lihat dia menderita? Ibu Xiao mendengus, gengsinya selangit. Tapi dia nggak berkutik nolak bujukan itu.
Cu Sheng senyum menang, kita bantu dia dikit aja, Bu. Jangan biarin dia jual aset berharga itu. Ini bukan cuma soal duit, tapi harga diri. Mau ditaruh di mana mukanya Bujinghan nanti? Bisa-bisa orang ngecap kita keluarga kejam yang nelantarin saudara sendiri. Hasutan itu bener-bener ngena sasaran. Cu Sheng bener! Keluarga Xiao bukan orang sembarangan sekarang. Ayo kita serbu perumahan Wang Siril. Kita seret si Yuan Sheng pulang sekarang juga. Deal! Semuanya termakan skenario drama murahan ini. Di balik punggung mereka senyumnya Cu Sheng. Mereka lebar, nyeringai kayak iblis licik. Rencana busuknya jalan mulus tanpa hambatan. Sementara itu, badai besar lagi menuju kantor pemasaran. Rombongan keluarga Xiao nerobos masuk dengan aura membunuh yang mencekam. Tanpa babi bu, mereka langsung ngamuk. Tatapannya tajam banget, terus tiba-tiba ada teriakan kencang pecah gitu aja. Ruang marketing yang tadinya berisik langsung hening seketika. Sunyi senyap kayak kuburan. Semua orang langsung kaget. Kepala mereka auto noleh ke arah bapak-bapak parubaya yang bawa aura busuk ini. Di tengah sorotan mata orang-orang, muka sekeluarga itu langsung merah padam nahan malu. Dia ngebentak gua, "Lo beneran jadi kacung sales di sini? Bikin malu nama keluarga aja. Cepetan ikut kita." Pulang sekarang juga. Gua naruh dokumen di tangan gue dengan santai. Terus perlahan, mata gua langsung natap dingin ke arah keluarga Xiao yang lagi berdiri. Berlagak angku itu. Suasana langsung hening tapi bener-bener mencekam. Xiao Jianren, salah. Maksud gue Tuan Xiao. Kalau lo kesini cuma mau nyari ribut tuh pintu keluar di sana. Cabut aja sana. Tapi kalau mau beli rumah, mending belajar ngantre dulu deh kayak manusia beradab. Xiao Jianren langsung melongo kayak abis kesamber petir. Lo, barusan lo manggil gue apa? Sudut bibir gue langsung keangkat, ngebentuk senyum licik kayak iblis. Sambil natap dia remeh, gue bilang, "Tuan Xiao, lo nggak senaif itu kan? Sampai mikir obrolan putus hubungan di rumah sakit waktu itu. Cuma lawakan doang." Seketika seluruh keluarga Xiao langsung mematung. Chen Xiulan gemeteran parah. Matanya merah nahan amarah yang mau meledak. "Gue ini nyokap kandung lo. Darah daging lo sendiri. Lo pikir hubungan ini bisa diputus segampang itu? Mau lo seret kita ke pengadilan neraka sekalipun, hakim gak bakal pernah ngizinin mutus hubungan darah." Gue langsung ketawa sinis. Ketawa yang penuh ejekan. "Oh ya? Jadi sekarang kalian baru ngaku-ngaku jadi orang tua kandung? Orang tua mana yang tega ngejual anak kandungnya sendiri seharga 500 juta rupiah? Itukah kalian?" Dari detik pertama keluarga Xiao nginjekin kaki di tempat ini, gue udah sumpah gak bakal diem aja diinjek-injek di depan umum. Dan bener aja, netizen yang haus drama langsung gercep beraksi. Kamera HP langsung nyala di mana-mana. Anjir, gila. Ternyata tuan muda Xiao dijual ke keluarga Gu sama orang tuanya sendiri. 500 juta. Parah banget, bener-bener orang tua durhaka. Bisik-bisik itu langsung berubah jadi badai hujatan. Kok bisa ada manusia setega itu? Tapi tiba-tiba sesuatu terjadi. Bisik-bisik orang sekitar mulai kedengeran pada kasihan sama nasib tragis Tuan Xiao. Pas denger cemoohan orang-orang di sekelilingnya, harga diri Xiao Jianren langsung hancur lebur. Matanya seketika merah padam. Hampir meledak nahan amarah. Tanpa pikir panjang, dia langsung ngayunin tangannya. Niat mau nampar muka gua sekuat tenaga. Dasar. Anak durhaka nggak tahu diri. Tapi pas situasi lagi tegang-tegangnya, si pengawal berwajah dingin gerak secepat kilat. Tangan kanannya melesat, nyengkram pergelangan tangan Xiao Jianren. Kayak jepitan besi. Krak! Detik itu juga, Xiao Jianren ngerasa tulangnya kayak mau remuk. Dia langsung ngejerit histeris, melolong kesakitan di tempat. Sambil natap remeh, si pengawal langsung ngehempasin tangan kotor si tua bangka itu. Cih! Lebay amat, padahal belum patah juga. Kalau bukan karena si tua bangka ini bokap kandung tuannya, si pengawal pasti udah ngasih atraksi patah tulang gratis di depan semua orang. Pas lagi tegang-tegangnya, tiba-tiba kedengeran suara menggelegar dari arah pintu masuk. Siapa yang berani bikin rusuh di sini? Aura intimidasi langsung menutupi seisi ruangan. Begitu sosok itu masuk, dia kaget lihat semua. Parasit keluarga Xiao lagi ngumpul. Matanya juga ngelihat sosok si Yuan Sheng, cowok yang langganan masuk berita skandal sama putri sulungnya tiap 3 hari sekali. Muka agungnya langsung berubah jadi gelap gulita. Drama sampah apaan lagi sih ini? Para pengawal langsung maju dengan muka datar tapi tegas, siap ngebantai para benalu ini. Lapor Nyonya Besar. Gerombolan ini baru aja nerobos masuk, maki-maki Tuan Xiao sebagai pengkhianat, dan nyoba nyeret Tuan Xiao pergi secara paksa. Karena Tuan Xiao nolak ikut, si tua bangka nggak tahu malu itu malah nyoba nampar muka Tuan Xiao. Apa? Dengar laporan itu? Nyonya gue langsung panik setengah mati. Dia langsung melangkah cepet dan megang tangan gue. Matanya yang penuh rasa sayang langsung meriksa muka sama badan gue dengan cemas. "Cucuku, bagian mana yang dipukul? Sakit banget ya? Yuk, kita ke rumah sakit sekarang juga."
Rasa anget langsung mengalir di hati gue. Gue pun ngebisikin kata-kata penenang dengan lembut. Tenang aja nek, gue nggak apa-apa kok. Untung ada Yaen yang gercep di samping gue. Kayak kilat dia langsung nangkis serangan kasar. Xiao Jianren, nyonya besar gue langsung ngehela napas lega. Tapi setelah mastiin gue nggak terluka, tatapannya berubah sedingin es pas natap. Keluarga Xiao yang berani-beraninya bikin rusuh di sini. Xiao Jianren, sebagai ketua Xiao yang terhormat, lancang banget ya tangan lo. Mau ikut campur urusan orang lain? Muka Xiao Jianren langsung merah pada menahan malu, tapi akhirnya nyalinya ciut, dia nggak berani bertindak. Gegabah di hadapan nyonya besar gue. Xiao Yuan Sheng, itu darah daging gua sendiri, alibinya. Nyonya besar gue langsung ketawa sinis, tanpa ampun dia ngebales. Oh, sekarang baru inget kalau Xiao Yuan Sheng itu anak lo. Dulu pas King Han sama Yuan Sheng nikah, keluarga gue yang terhormat ngundang lo buat bahas pesta pernikahan. Tapi apa balasan keluarga Xiao kalian? Kalian malah bilang resepsinya nggak usah diadain, cukup urus surat nikah aja, yang penting uang mahar cair, segitunya harga diri anak kandung. Di mata kalian! Semua orang langsung melongo kaget, kayak abis kesambar petir. Orang-orang di sekitar langsung heboh bisik-bisik. Keluarga, mana coba yang nolak bikin pesta nikahan anaknya? Pendiri, skandal segila ini bener-bener belum pernah kedengeran sebelumnya. Xiao Jianren langsung ciut di bawah tekanan aura. Dominasi nyonya besar gu. Lidahnya keluh, bener-bener gak bisa ngomong sepatah kata pun. Muka keriputnya langsung merah padam kayak hati babi. Kita ngelakuin itu demi. Belum sempet dia ngeles, gue langsung motong omongannya sambil ketawa sinis. Tuan Xiao nolak bikin pesta itu ada maksudnya kok. Dia gak pengen keluarga gue ngerayain pernikahan. Buat gue. Mungkin takut anak bungsu kesayangannya bakal patah hati kali ya. Orang-orang di sekitar langsung paham begitu. Denger sindiran tajem gue. Pikun banget sih gue. Sampai hampir lupa. Bukannya kedua putra keluarga Xiao yang terhormat ini punya hubungan gelap yang rumit banget sama si Yogo itu. Pas denger cemoohan meledak dari segala arah, Xiao Jianren bener-bener ngerasain sisa harga dirinya hancur berkeping-keping. Harga diri rasanya kayak diinjak-injak sampai hancur lebur ke tanah. Detik itu juga ingatan Nyonya Gu langsung keputar balik ke tamparan keras yang dilayangin Xiao Yuan Sheng barusan. Biarpun belum paham betul situasinya kayak gimana, tapi satu hal yang dia yakin banget, gak mungkin kesalahan itu datang dari gue. Bocah ini selalu penurut, gak pernah sekalipun ada niat buat bikin marah para tetua. Sontak, aura Nyonya Gu langsung berubah jadi sedingin es. Aku mau penjelasan dari ketua Xiao yang terhormat. Kesalahan fatal apa sih yang udah diperbuat sama Yuan Sheng kami? Sampai Anda tega-teganya mempermalukan dia. Di jam kerja kayak gini, malah di depan umum begini, Anda tega banget mau nampar mukanya. Xiao Jianren langsung kelihatan ke pojok dan bingung setengah mati. Kok situasinya malah berbalik nyerang dia? Tapi dasar si ular Chen si Ulan, dia buru-buru nyamber dengan panik. Xiao Yuan Sheng durhaka itu mau mutus hubungan darah sama kita. Makanya laki gue ngamuk. Denger fitnah murahan itu, bibir gue cuma bisa senyum sinis nandingin. Nyonya Xiao, coba deh lihat, CCTV itu ngawasin setiap gerak-gerik kita. Gue nggak sebodoh itu ya buat ngelakuin hal ilegal kayak mutus hubungan darah di depan umum. Hukum juga nggak bakal bela kebodohan kayak gitu. Pas banget di detik itu, saksi mata suruhan keluarga gue langsung maju. Karena berdiri tepat di sebelah Tuan Xiao, dia langsung bersaksi dengan lantang. Saya denger jelas banget Tuan Xiao sendiri yang ngaku kalau anak ini diperlakukan kayak barang, dijual sama orang tua kandungnya sendiri ke keluarga gue seharga 300 juta. Rasa malu itulah yang bikin bapaknya ngamuk sampai nyaris main fisik. Kesaksian itu langsung mancing orang-orang sekitar buat ikutan nimbrung. Bener banget, gue juga di sana dan denger langsung. Tuan Xiao yang malah pengen mutus hubungan di depan media. Mata Chen Xiulan langsung melotot tajam, natap penuh amarah ke para saksi. Apa kuping kalian pada budek? Gak denger apa dia manggil kita apaan? Mana ada anak kandung manggil orang tuanya pakai sebutan nyonya sama tuan? Gue langsung ngebalas tatapan Chen Xiulan dengan tenang tapi nusuk banget. Gua kan amnesia, Nyonya Xiao. Coba tebak, gara-gara ulah siapa ingatan gue bisa hilang gini? Wajah Chen. Si Ulan langsung berubah jadi jelek banget, seolah topeng palsunya baru aja retak. Bibirnya gemeteran hebat, nahan emosi, tapi nggak ada satu kata pun yang bisa keluar dari tenggorokannya yang kecekek. Sambil tebar aura intimidasi, gue maju selangkah. Tatapan dingin gue kunci mati ke arah Xiao Chusheng yang lagi acting sok lemah tak berdaya itu. Masih seger banget di otak gue soal berita panas yang sempat viral di pencarian terpopuler waktu itu. Pas banget di hari anniversary pernikahan kami yang ketiga sama Gu King Han, cowok itu malah terbang ke luar negeri semalaman cuma demi nemenin lu. Kenapa? Segitu gatalnya lu sama kakak ipar sendiri. Mata Xiao Chusheng langsung memerah. Air mata buayanya udah siap-siap tumpah. Suaranya digetar-getarin biar dramatis. Kakak keempat. Aku beneran nggak maksud kayak gitu.
Mata gue langsung menyipit tajam. Tanpa ragu gue rogoh HP dari saku. Pas banget ya. Semua badut sirkus lagi ngumpul hari ini. Mending kita kelarin aja drama murahan. Ini sekarang juga. Si ular Xiao Chusheng ini sebenarnya cuma mau ngetes apa ingatan gue beneran hilang total. Dia nggak bakal pernah nyangka kalau gue bakal bertindak sekejam iblis sekarang. Panik setengah mati, dia langsung nerjang maju mau ngerebut HP dari tangan gue. Kakak keempat, stop, jangan lakuin. Ini, teriaknya histeris. Bahkan si Liao pun ikutan panik dan buru-buru maju. Begitu mereka lihat gue udah neken tombol speaker, suara bariton Gu Qinghan yang berat dan memikat langsung menggema di seisi ruangan. Muka Xiao Chusheng langsung pucat pasi, nyesel senyesel-nyeselnya. Dia baru sadar kalau harusnya nggak usah sok berani nginjekin kaki di dalam sarang macan ini hari ini. Gue langsung ngarahin pandangan ke Xiao Chu. Sheng pakai tatapan mata membunuh, terus ngomong datar tapi nusuk banget ke tulang. Gu Qinghan, selingkuhan lu ini bawa satu komplotan keluarganya. Mereka semua lagi bikin rusuh di perusahaan gua. Jadi menurut gua, mending sekarang juga kita ke kantor catatan sipil buat ngurus akta cerai. Biar kursi Nyonya Gu ini bisa langsung ditempatin sama si pelakor kesayanganmu itu. Hari ini, di depan semua saksi mata gua belak-belakan minta cerai dari Gu Qinghan. Gue pengen lihat sendiri pakai mata kepala gue pilihan mana yang bakal diambil sama cowok itu kali ini. Nyonya Gu yang denger kata keramat itu langsung panik setengah mati. Dia teriak cemas. Gak, ini gak boleh terjadi. Keluarga Gu cuma mau ngakuin Xiao Yuan sebagai menantu kami. Xiao Chusheng mau jadi menantu? Ngimpi lo. Gak bakal sudi gue biarin cewek murahan kayak Xiao Chusheng itu ngotorin ambang pintu keluarga besar Gu. Belum juga amarah Nyonya Gu reda, tiba-tiba dari HP gue yang masih di speaker kedengeran suara dingin dan datar milik Gu Qinghan. Xiao Yuansheng, dengerin baik-baik, gua nggak bakal pernah cerain elu. Cowok itu bersikeras kalau ini cuma emosi sesaat dan omong kosong belaka. Gu Qinghan pasti udah bisa nebak kalau situasi di sini udah kacau balau nggak karuan. Makanya, gua sengaja telepon dia buat maksa dia milih kubu dan nunjukin posisinya di depan semua orang. Ketegasan. Gu Qinghan emang nggak goyah sama sekali. Dia kekeh menolak perpisahan ini. Penolakan keras dari anaknya itu akhirnya bikin Nyonya Gu bisa napas lega. Wanita tua itu emang takut banget kalau menantunya ini bakal nekat. Coba aja kalau Gu Qinghan tadi setuju buat cerai sama gue, udah pasti orang tuanya bakal langsung ngejatuhin hukuman keluarga yang kejam banget. Itu pasti bakal bikin fisik si Tuan Putri ini hancur, sekaligus ngebikin hati ibunya hancur berkeping-keping. Nyawa nyokap gue jauh lebih berharga dari apapun. Gue tatap Xiao Chusheng yang mukanya udah pucat pasi dengan senyum. Sinis penuh kemenangan. Lihat deh parasit satu ini. Gimana sekarang? Kakak ipar kesayanganmu ogah cerai tuh. Kayaknya lu harus nikmatin penderitaan ini. Selamanya lu bakal tetap jadi simpanan gelap yang gak pantas dilihat dunia. Xiao Chusheng gak sanggup lagi nahan tangisnya. Si pelakor. Itu langsung balik badan dan lari terbirit-birit. Hubungan gelapnya sama Gu Qinghan emang aib menjijikkan yang gak boleh ketahuan publik. Sekalinya kebongkar, dia cuma punya satu jurus dari 36 taktik. Kabur adalah satu-satunya jalan ninjanya. Keluarga Xiao yang ngelihat aset berharga mereka. Ngibrit ketakutan langsung panik nggak karuan. Tanpa mikir panjang mereka langsung semburat ngejar keluar. Bahkan mereka udah nggak peduli lagi sama keberadaan gua. Xiao Jianyun lari sampai ke pintu tapi mendadak langkahnya mandek. Dia berbalik, natap gua dengan muka bingung sambil nunjuk-nunjuk muka gua dengan tangan gemeteran. Gila, ngamuk parah. Xiao Yuansheng, gara-gara lu, Xiao Chusheng sekarat. Dengerin nih, ini semua gara-gara dosa lu. Abis ngelempar tuduhan yang bener-bener gak masuk akal itu, dia langsung cabut gak butuh penjelasan gua. Kakinya langsung lari ngejar Xiao Chusheng kayak pahlawan kesiangan. Orang-orang di lokasi pun cuma bisa saling lirik. Maksud omongan Nona Xiao barusan apaan coba? Emang Tuan Xiao utang nyawa apaan sih ke adeknya? Bener-bener drama yang bikin kepo maksimal. Mata gua natap dingin ke arah pintu keluar. Tapi otak gua terus muter mikirin teriakan Xiao Jianyun. Gua utang sesuatu ke Xiao Chusheng. Apa iya takdir kita berdua sekompleks itu nggak cuma sekadar rival cinta recehan doang? Apa ada rahasia gelap masa lalu yang terkubur di antara kita? Pas suasana lagi hening-heningnya kayak kuburan, suara sok lembut, Gu Qinghan yang super bikin risih, bunyi lagi dari HP. Xiao Yuansheng, please jangan salah paham ya. Semua gosip panas yang lagi viral di internet itu cuma sampah. Sumpah demi apapun gue cuma setia sama lu. Jantung gue rasanya langsung copot detik itu juga. Kocak banget nih orang. Dia berani bahas pernikahan formalitas kita yang super dingin selama 3 tahun ini. Pas inget betapa ngenesnya isi buku harian lama gue, akal sehat gue, langsung nampar kenyataan. Gak pakai ragu, jari gue langsung matiin telepon itu. Sorry banget ya semuanya. Drama receh keluarga gue hari ini udah ganggu kenyamanan kalian nyari rumah impian.
Sebagai tanda permintaan maaf yang tulus, gue traktir kalian semua kue enak sama es krim seger sekarang juga. Buruan sikat. Sikap gue yang elegan tapi tegas, sukses bikin para pembeli langsung kesengsem. Dukungan penuh, langsung ngalir deras dari kerumunan di lokasi. Para staf pun langsung gerak cepet. Gak butuh waktu lama, nama gue langsung nangkring lagi di puncak trending topik. Kali ini, Gu Qinghan sama Xiao Yuansheng juga keseret ke dalam pusaran badai gosip. Netizen yang dari dulu udah enek sama Xiao Yuansheng si pelakor, akhirnya bisa sorak-sorai puas banget. Asli, puas banget bisa skakmat mereka sampai nggak berkutik. Muka si pelakor itu pasti udah bonyok parah kayak abis digebukin warga. Kocak parah sih. Dia cabut sambil ngamuk-ngamuk bikin drama murahan. Ujung-ujungnya malah balik lagi sambil nangis bombay. Padahal awalnya Tuan Xiao udah sangat ngehargain yang namanya persaudaraan. Dia males banget ngeladenin badut caper yang hobi cari panggung. Tapi si bego ini malah nekat nyari ribut sama Tuan Xiao di depan umum. Mampus lu, rasain tuh akibatnya. Sekarang dia cuma bisa cengok kayak orang bego. Ya elah, gua sih bodo amat sama gosip sampah di internet. Otak gue isinya cuma duit. Berapa banyak komisi yang bisa gua sikat dari King Huawan. Cuan bos, cuan, sini duitnya. Di sisi lain, Xiao Yuansheng langsung keringat dingin. Dia ngelihat banjir hujatan dari netizen maha benar, terutama komen-komen julid yang girang lihat. Orang lain menderita. Mampus lu, mukanya langsung merah padam saking murkanya, tapi yang paling bikin dia naik pitam adalah ternyata gue bener-bener lolos dari cengkramannya. Bebas dari jebakan licik yang udah dia susun rapi. Rencananya langsung ambiar. Hancur lebur nggak tersisa. Lagian gue juga udah depak Gu Qinghan. Jadi senjata apa lagi coba yang bisa dia pakai buat nyetir Xiao Yuansheng. Kilatan emosi gak terima langsung terpancar dari mata merah Xiao Yuansheng. Kayaknya gue kepaksa. Pakai trik paling kotor buat ngetes dia sekali lagi. Dia pun langsung ngeluarin HP, rahasianya yang gak ada satu orang pun yang tahu. Terus nelpon satu-satunya kontak di sana. Padahal gue baru aja dijemput sama pangeran berkuda Gu Qinghan dari rumah sakit Jinghua. Lagi duduk santai di jok belakang mobil mewah Rolls Royce. Begitu ngeliat nomor keramat itu muncul, bodo amat. Ada Gu Qinghan di samping, jempol gue refleks langsung pencet tombol hijau. Xiao Chusheng si bego itu sama sekali nggak nyangka kalau Gu Qinghan sendiri yang ngejemput gue secara privat di rumah sakit Jinghua. Makanya dia langsung nyerocos ngasih pancingan. Kak, kalau gue kirim video 3 tahun lalu ke Gu Qinghan, menurut lu cintanya bakal berubah jadi benci nggak ya? Apa dia bakal langsung cerain lu? Sontak emosi di dada gue langsung meledak. Apa ini alasan kenapa gue selalu dijadiin boneka permainan sama keluarga Xiao dulu? Semuanya cuma gara-gara sepotong video misterius yang gue sendiri nggak tahu isinya. Kalau satu rekaman doang, bisa nyandera nasib. Seorang cowok sekuat itu, isi video itu pasti aib yang benar-benar parah. Gue pun ngejawab, pakai nada sedingin es, nekenin setiap kata, kirim aja Gi ke Gu Qinghan. Gue udah nggak peduli lagi. Tapi, kalau lu berani nyebarin video itu ke publik, mati bakal terasa terlalu gampang buat lu. Gua bakal bikin hidup lu jauh lebih menderita daripada neraka. Xiao Yuansheng gak pernah main-main sama ancamannya. Gimana Gu Qinghan? Bakal mandang gue nanti? Apa dia bakal ngebuang gue? Bodo amat persetan sama semua itu. Tapi begitu video itu bocor, gue, Xiao Yuansheng, bersumpah biarpun harus mati, gue bakal nyeret Xiao Chusheng masuk ke jurang kehancuran bareng gue. Xiao Chusheng seketika bungkam, lidahnya mendadak kelu. Padahal yang dia maksud soal video 3 tahun lalu itu sebenarnya cuma kakak tersayang kayaknya udah salah paham gede-gedean tentang sesuatu. Senyum licik di bibirnya cuma bertahan 1 detik, abis itu langsung lenyap nggak berbekas. Kalau Xiao Yuansheng bahkan nggak tahu isi video 3 tahun lalu itu, terus ngebiarin videonya dikirim ke Gu Qinghan. Bukannya ini berarti kartu as dia udah nggak guna lagi, dia nggak bisa lagi ngancem kakaknya. Terpaksa dia nelen bulet-bulet rasa keselnya. Xiao Chusheng akhirnya nyerah dan ngasih jaminan. Ya udah, gue paham. Kak, gue janji nggak bakal pernah nyebarin video itu ke siapa-siapa. Tepat pas kata terakhirnya selesai, gue langsung matiin teleponnya. Teleponnya baru aja ditutup. Tapi, Xiao Yuansheng belum sempet napas lega, HP dia yang satu lagi tiba-tiba bunyi kencang. Dia ngambil HP-nya dan ngelihat nama Gu Qinghan nongol di layar panggilan. Tapi anehnya, mukanya nggak nunjukin seneng sama sekali, malah aura dingin yang langsung nyelimutin dia. Malah mancarin aura ketegangan yang bikin sesek napas. Xiao Yuansheng narik napas dalam-dalam, nyoba nenangin jantungnya yang lagi deg-degan parah sebelum akhirnya terpaksa ngangkat telepon keramat itu. Qinghan. Tapi suara Qinghan di seberang sana kedengeran sedingin badai salju abadi. Apa semua peringatan yang pernah gua cekokin ke otak lu dulu, udah lu lupain gitu aja Qinghan? Xiao Yuansheng gemetar ketakutan.
Aku cuma pengen nanyain kabar kakak. Sumpah, demi Tuhan, gak ada niat buruk sedikit pun. Tapi Gu Qinghan langsung matain sandiwara murahan itu dengan tegas. Jangan pernah berani acting di depan gua. Dengar baik-baik, gua bisa angkat derajat lu sampai dipuja jutaan orang di langit. Tapi segampang ngebalik telapak tangan, gua bisa ngehempasin lu ke jurang kehancuran paling gelap. Ancaman itu bener-bener kayak vonis mati. Mending lu ukir peringatan ini dalam-dalam di otak lu. Klik, sambungan keputus. Cewek itu langsung ngeremas ponselnya sampai buku jarinya memutih, natap penuh kebencian membara ke sebuah foto yang tergantung di dinding. Foto yang jadi saksi bisu masa lalu, gua pas jadi dalang. Di situ, gua senyum cerah banget, mekar kayak bunga di musim semi. Mata gua berbinar penuh kepolosan dan kebahagiaan palsu. Dia natap foto itu terus-terusan dengan dendam kesumat. Urat matanya memerah darah, ngeri banget. Sialan, dengan emosi yang meledak, dia langsung nyobek foto itu. Sampai nggak berbentuk. Sementara itu, di kursi belakang mobil mewah Rolls Royce yang sepi. Pas Gu Qinghan matiin HP-nya, dia langsung ngulurin tangannya, tatapannya melembut pas nyoba ngejelasin ke gua. Xiao Yuanseng, cuekin aja omongan sampah yang baru lu denger tadi. Kalau itu emang ngeganggu lu, gua bisa bikin dia lenyap dari muka bumi ini selamanya. Gua langsung kaku, natap dia dengan perasaan campur aduk. Apa coba maksud dari janji ngeri barusan? Mata gua melirik ke arah sopir pribadi di depan. Tapi cowok itu kayak patung aja, seolah telinganya budek dari ucapan bahaya Gu Qinghan. Dia tetap nyetir. Dengan profesional, tanpa keganggu dikit pun. Gu Qinghan kembali negesin dengan tatapan tajam dan serius banget di samping gua. Xiao Yuansheng, gua nggak main-main. Jantung gua langsung deg-degan curiga. Apa Gu Qinghan lagi nguji kesetiaan gua? Akhirnya gua bekuin hati gua jadi batu. Sambil senyum sinis ngeremehin, gua tantang balik dia. Oh iya, apa lu beneran rela ngebuang Xiao Chusheng gitu aja? Gu Qinghan ngehela napas panjang, kedengeran lirih dan pasrah, bukan dia. Tapi lu, Xiao Yuansheng, satu-satunya yang nggak bisa. Ikhlasin aja. Meskipun lu, Xiao Yuansheng, nggak inget apa-apa, gua nggak bakal pernah nyalahin lu. Mendengar itu gua nggak sanggup buat malingin kat muka lagi. Tatapan gua terkunci, natap lekat cewek di depan gua ini. Kalau emang harus ngelepas identitas Xiao Chusheng, gua rela apa yang terjadi. Tenggorokan gua tercekat, hasrat gua bergejolak liar. Xiao Yuansheng. Detik berikutnya, pertahanan Gu Qinghan runtuh. Dia nggak bisa. Nahan diri lagi, langsung narik badan gua. Dengan kasar mendekat. Dia meluk gua erat, lengan kuatnya melilit pinggang gua, dan bibirnya langsung melumat bibir gua tanpa ampun. Awalnya gue cuma pengen natap matanya, nyari secuil kebohongan, tapi sialnya gue malah kejebak di permainannya. Ciuman cewek ini. Bener-bener bikin gua terbuai sesaat. Tapi, mendadak jantung gua rasanya nyeri banget. Kayak ditusuk ribuan jarum. Asli menyiksa banget. Gu Qinghan lihat gua meringis kesakitan sampai air mata menetes. Dia pun ngelepas ciumannya, langsung berubah sikap, dan mulai ngelus gua dengan penuh kelembutan. SST, Xiao Yuansheng, jangan nangis, bujuknya lembut, gua nggak bakal maksa lu buat dengerin gua lagi. Gua langsung diem, nggak bisa ngebantah sepatah kata pun, tapi satu hal yang sekarang gua tahu pasti, diri gua di masa lalu bener-bener cinta mati sama Gu Qinghan. Kalau nggak, mana mungkin reaksi emosi gue sedahsyat ini. Suara Gu Qinghan kedengeran serak, nunjukin kelembutan yang justru bikin nyesek di hati. Gue bisa ngerasain betapa dia ngerasa terzalimi seolah jiwanya lagi tersiksa hebat. Xiao Yuansheng, tolong cepet inget. Jantung gue rasanya berhenti berdetak sesaat pas denger permohonannya. Dengan tatapan bingung, gue nanya, inget apa? Gu Qinghan mulai ngungkit masa lalu lagi. Matanya sekarang dipenuhi sorotan. Kerinduan yang dalam banget. Ya jelas, inget, setiap detik cinta membara kita. Gue gak percaya gitu aja. Insting pertama gue langsung teriak, kalau dia cuma acting doang. Tapi Gu Qinghan kembali negasin, gue udah tunjukin semua buktinya ke lu, Xiao Yuansheng. Soal, tiba-tiba sekeping puzzle muncul di otak gue, micu rasa penasaran yang liar banget. Soal malam di Xinghu itu. Bukannya waktu itu Gu Qinghan dipanggil khusus sama Xiao Yuansheng. Naluri detektif gue langsung teriak kencang. Gak pakai lama, gue langsung nodong Gu Qinghan pakai perintah mutlak. Gue mau rekaman CCTV dari 3 tahun lalu. Cari sampai dapat sekarang juga. Gue mau berkas itu udah ada di depan gue begitu gue pulang nanti. Gu Qinghan, dia nanggepinnya santai banget. Lu ini bener-bener gampang diajak ngomong ya. Oke, bakal langsung gue periksa dengan teliti banget. Jawaban itu malah bikin alarm bahaya di kepala gue bunyi kenceng. Ada yang gak beres di sini. Rasanya kayak ada aturan gak tertulis. Selama gue gak meledakin bom bernama perceraian, permintaan segila apapun yang gue ajuin, Gu Qinghan bakal nurut gitu aja kayak boneka penurut. Situasi ini bikin gue makin tersesat di labirin masa lalu gue sendiri. Bayangin aja,
Ayah sama ibu mertua memanjakan gua abis-abisan. Kayak anak kandung mereka sendiri. Dua adik ipar juga manis banget ke gua. Malahan Liao Yao sama Qin Yusi, tangan kanan Gu Qinghan, naruh hormat setinggi langit. Sama kakak ipar mereka ini. Kehidupan yang kelihatan sempurna banget dari luar. Tapi, realita pahit langsung nampar keras. Skandal panas yang meledak antara Gu Qinghan sama Xiao Yuanzheng ditambah status pernikahan kami. Yang nggak lebih dari sekadar formalitas di atas kertas. Hampa banget. Belum lagi rahasia yang tertulis di buku harian Xiao Hao. Semua bukti itu teriak satu hal. Kalau di hati Gu Qinghan, sama sekali nggak ada tempat buat cinta ke gua. Malam makin larut, gua nemenin Nyonya Gu nikmatin angin malam abis makan. Jemarinya yang anget menggenggam tangan gua yang sekarang terasa lebih berisi. Senyum puas terukir di wajahnya lihat kondisi gua selama 3 tahun terakhir ini. Ah, ibu masih ingat jelas dirimu 3 tahun lalu, gumamnya nostalgia. Kamu sekurus ranting kering, persis kayak kondisi Xiao Yuanzheng sekarang. Bagi dia, ini bukti dedikasi para pelayan. Dan pastinya, bukti perhatian Gu Qinghan yang terus mantau gua tanpa henti. Lihat sekarang, menantu ibu ini udah berubah jadi cowok gagah yang mempesona. Pujian itu tulus banget, beneran muji ketampanan gua. Tapi gue cuma bisa ngebales pakai senyum tipis yang penuh arti. Nyonya Gu terus ketawa renyah, minta gua buat tutup kuping dari segala gosip murahan yang lagi viral di internet. Awal leganya menggema, seolah dunia kita baik-baik aja. Padahal di balik tawa itu, badai gede lagi nunggu waktu buat ngehancurin semuanya. Menurut gua, kisah Xiao dan misteri masa lalu ini baru aja dimulai. Takdir kayaknya lagi mempermainkan kita semua dalam skenario yang nggak disangka-sangka. Yuanzheng, kudunya dari awal lu tunjukin, taring lu! Jangan biarin harga diri kita diinjek-injek. Biar mereka sadar, jangan pernah sekalipun mikir kalau keluarga gue tuh cuman samsak tinju yang lemah. Asal lu tahu ya, tangan gue udah gatel banget, pengen langsung terjun ke sana dan ngerobek mulut sombong mereka. Kalau bukan gara-gara Xiao Yuanzheng yang selalu pasang badan buat nahan amarah gua yang udah mau meledak ini, Nyonya Gu langsung terdiam. Kata-katanya barusan bener-bener bikin gua terpaku. Seriusan? Jadi diri gua yang dulu ternyata sosok pelindung yang sepeduli itu sama Xiao Yuanzheng. Apa semua teka-teki ini ada hubungannya sama video 3 tahun lalu itu? Gua sama Nyonya Gu akhirnya lanjut jalan, nikmatin sisa waktu jalan-jalan kita. Tiba-tiba Nyonya Gu pamit katanya meja mahjong di sebelah udah manggil-manggil dia. Naluri judinya emang gak bisa ditahan. Dia nyuruh gua pulang, katanya mending istirahat aja. Oke deh. Begitu balik ke villa yang sepi sunyi, kaki gua rasanya berat banget pas naik ke lantai 2. Tarik napas, buang pelan-pelan, gua buka pintu takdir itu, dan di sana, Gu Qinghan lagi berdiri tegak, tepat di depan meja kerja gua. Xiao Yuanzheng, urusan lu udah kelar. Nada bicaranya dingin, tapi kedengeran tuntas. Di atas meja, layar laptop lagi menyala, mancarin cahaya misterius. Gua ngedeket dengan langkah lebar sambil ngingetin diri sendiri, tetap sopan, jangan nyari perkara. Jadi, gua langsung ngomong dengan lembut, makasih banyak ya Xiao Gu. Tapi begitu gua nyampe di depannya, reaksi cewek ini aneh banget. Dia malah ngulurin tangan, ngusap-ngusap. Kepala gua kayak lagi belai hewan peliharaan. Ingat, panggil aku istri. Haram hukumnya lu panggil aku Xiao Gu lagi. Orang seisi dunia boleh panggil aku begitu. Xiao Gu, Xiao Gu. Terserah deh. Tapi khusus Xiao Yuanzheng. Lu tuh pengecualian. Detik itu juga gue yakin 100%. Gu Qinghan, cewek ini. Bener-bener sakit jiwa. Masa remajanya autis pas muda malah sakit saraf. Gue gak berani ngebayangin penyakit gila apa lagi yang bakal nyerang dia pas tua nanti. Tanpa babi bu, gue langsung ngebanting pantat ke kursi kulit di depan meja. Jari-jari gue langsung lincah mainin mouse. Siap buat buka kotak Pandora. Klik. Video pertama mulai berputar. Latar belakang itu, ya Tuhan, ini pas banget di hari pernikahan kita. Kelihatan sosok gua yang gagah pakai tuxedo. Dunia serasa gelap gulita. Mata gua memerah nahan emosi. Cewek yang berdiri di depan gua meluk erat, terus-terusan ngebisikin racun manis pakai suara lembutnya. Xiao Yuanzheng, dengerin aku. Aku bener-bener cuma nganterin dia ke rumah sakit, nemenin dia bentar doang kok. Satu-satunya cowok yang aku cinta cuma kamu. Bisa kan kamu percaya sama aku sekali ini aja? 10 menit berlalu dalam keheningan yang mencekik. Cewek itu dengan lembut mendaratkan ciuman di bibir si cowok. Si cowok kelihatan bingung, tapi akhirnya nerima juga sambil merem pasrah. Kedua tangannya dengan lemah bersandar di bahu cewek itu, tanda dia udah nyerah. Tapi pas nonton rekaman masa lalu ini, gua malah makin penuh tanda tanya. Masa gampang banget sih dia luluh cuma gara-gara bujukan murahan di video kedua? Masuk ke video ketiga, hati gua perlahan-lahan jadi mati rasa. Ternyata, di balik cewek yang hobinya doyan bikin kesalahan fatal, pasti ada cowok bodoh yang tanpa batas manjain pasangannya yang terus-terusan berbuat dosa. Tiba-tiba, Gu Qinghan nyeletuk dengan nada riang di samping gua. Xiao Yuanzheng, lihat deh betapa dalamnya kita saling cinta dulu. Gua nggak lagi
lebih-lebihin fakta. Gue langsung inget lagi sama video yang baru aja gue puter. Tiap kali ada masalah, gue pasti langsung luluh gitu aja sama Gu King Han, cuma gara-gara beberapa kalimat manis. Mungkin semua ini ada hubungannya sama kelembutan hati gue yang terkutuk itu. Kalau bukan gara-gara kecelakaan mobil yang bikin gue amnesia dan lupa rasa cinta gue ke dia, mungkin sekarang gue masih bakal jadi boneka penurut yang gampang dibujuk sama dia. Tapi sekarang, misi utama gue adalah ngedapetin bukti video itu dari tangan Xiao Chusheng. Jadi gue langsung natap dingin cewek yang duduk di samping gue ini. Gu Qinghan, si brengsek Xiao Chusheng itu, megang video yang bisa ngehancurin gue. Coba lu dapetin balik barang itu buat gue, atau musnahin aja sekalian selamanya. Gu Qinghan natap gue dengan muka yang agak bingung. Video apa maksud lu? Gue cuma ngegeleng pelan. Dia nggak ngasih tahu detailnya secara spesifik. Gue juga nggak inget apa isinya. Pokoknya dia ngancem gue lewat telepon, katanya itu video yang diambil 3 tahun lalu. Nada bicaranya bener-bener bikin bulu kuduk gue merinding. Gue takut banget kalau lu sampai ngelihat video aib ini. Gu Qinghan terdiam bentar, kayak lagi muter balik. Ingatan soal video yang direkam 3 tahun silam itu. Terus dia senyum tipis. Aku udah lihat kok videonya. Bukan masalah gede kok. Gak terlalu penting juga. Mata gue langsung melotot kaget pas denger itu. Lu udah lihat video itu? Gu Qinghan ngangguk. Santai banget. Aku nggak mungkin marah sama Xiao Yuansheng cuma gara-gara video remeh kayak gitu. Walaupun jujur aja, aku agak risih pas waktu itu. Tapi aku cepet-cepet nenangin diri. Toh, Xiao Yuansheng sendiri udah janji bakal nikahin aku waktu itu. Apa ada yang lebih bikin bahagia dibanding janji itu? Gue bener-bener speechless. Biarpun kita cuma suami istri di atas kertas. Tapi ini kan nyangkut harga diri Tuan Muda Gu yang terhormat. Gimana bisa dia biarin video skandal kayak gitu bertahan semalaman? Tiba-tiba sebuah pikiran gila lewat di kepala gua, satu kemungkinan yang bikin gua makin shock. Terus gimana sama diri gua di masa lalu? Apa nona asli pemilik tubuh ini tahu kalau suaminya udah ngelihat video di tangan Xiao Yuansheng itu? Gu Qinghan kelihatan ragu. Kayaknya sih dia nggak tahu. Dia nggak pernah bahas soal ini ke aku. Lagian, itu kan semua masa lalu sebelum kita nikah. Gua langsung dorong dadanya menjauh. Asal lu tahu ya, Xiao Chusheng selalu pakai video terkutuk itu buat meras hidup gua. Dia ngejadiin gua budak sapi perah buat keluarga. Xiao, semua uang yang lu nafkahin ke gua abis gua kasih ke lintah darat itu. Gu Qinghan seketika. Langsung matung. Ancaman? Video kayak gimana yang bisa dipakai buat ngancem kamu? Muka bingung Gu Qinghan bikin gua sadar. Ada sesuatu yang bener-bener gak beres di sini. Kalau video yang dipegang si brengsek Xiao itu beneran video panas dan udah ditonton sama Gu Qinghan, mana mungkin reaksinya bisa setenang air begini? Apa jangan-jangan kita salah paham? Gue berusaha neken rasa panik dan langsung nanya. Rekaman apaan sih yang sebenarnya ditunjukin si Xiao Chusheng ke lu? Pas gue desak dia buat ngebongkar isi video itu, Gu Qinghan. Dengan terpaksa merogoh kantongnya. Gue puter nih ya buat lu. Sontak, gue bener-bener mati kutu. Kenapa sih cowok ini hobi banget ngarsip? Hal-hal gak penting kayak gini? Dasar tuan CEO yang penuh kejutan. Entah udah berapa gigabyte aib orang lain yang numpuk di memori. HP mahalnya itu. Jari jemari Gu Qinghan gerak cepet banget. File kiriman dari si licik Xiao Chusheng akhirnya ketemu. Langsung aja gue rebut kasar. HP itu, terus gue puter bukti kejahatannya di layar. Videonya nunjukin gue lagi di pinggir kasur, sedangkan si Xiao Chusheng duduk anteng di sebelah gue. Jarak kita berdua intim banget, nempel parah. Dia mulai mancing-mancing gue. Kak, kenapa sih lu benci banget sama Kak Qinghan? Kenapa malah ngejar-ngejar senior Liu Zhen itu? Mana mungkin senior Liu Zhen bisa tandingin pesonanya Kak Qinghan. Di video itu, gue cuma bisa nunduk lesu. Jari jemari gue meremas kuat. Perasaan suka sama seseorang tuh nggak butuh logika ataupun alasan. Hati gue saat itu cuma milik senior Liu Zhen. Mendengar pengakuan gue, si Xiao Chusheng langsung ngehela napas panjang. Kak Qinghan pasti bakalan hancur banget kalau denger ini. Dan tepat di momen dramatis itu, HP gue tiba-tiba bunyi. Nama senior Liu Zhen terpampang jelas di layar. Tangan gue gemeteran parah. Tapi insting gue langsung geser tombol hijau buat ngangkat. Entah omongan kasar dan menyakitkan apa yang diucapin si Liu Zhen di seberang sana, air mata gue langsung tumpah gitu aja. Sampai di adegan nyesek itu, videonya selesai. Pas ngeliat isinya, beban di pundak gue rasanya langsung hilang. Ya ampun, gue kira ini video skandal panas tanpa sensor yang bisa bikin geger. Sesuatu yang bakal hancurin nama baik gue. Gimana juga, gue kan tumbuh gede di keluarga Xiao, jadi paham banget sama kelakuan busuk kembaran gue itu. Kalau si Xiao Chusheng emang niat ngejebak, dia pasti bakal ngelakuin hal yang jauh lebih keji. Ternyata senjatanya cuma video galau receh begini. Sorry deh, otak gue emang kejauhan mikirnya. Dengan santai, gue balikin HP itu ke pemiliknya. Gue tatap muka Gu Qinghan lekat-lekat. Kelihatan banget kalau cewek ini nggak peka sama kode dari gue. Salah paham? Ini mah bukan salah paham biasa, mata gue.
Kembali merhatiin sekitar Xiao Chusheng, si licik itu, lagi megang kartu as berupa video dari 3 tahun lalu. Dia bilang, lu pasti bakal gemeteran kalau ngeliat video ini. Ya jelas lah, otak gue langsung traveling ke hal-hal vulgar. Kok bisa sih seorang Gu Qinghan yang dicap jenius malah lemot banget nangkap isyarat ginian? Sumpah, kesabaran gue udah habis. Rasanya pengen gue tumpahin aja semuanya. Itu tuh video aib, video yang nunjukin badan polos tanpa sehelai benang. Tapi dia malah enteng ngomong, kalian kan kembar identik, dia nggak bakal senekat itu. Omongan itu bener-bener kayak petir di siang bolong. Gue langsung terdiam kaku, memori gue melayang ke masa 3 tahun yang lalu. Waktu itu gue sama si Xiao Chusheng emang bener-bener mirip kayak pinang dibelah dua. Tapi takdir berkata lain, sekarang fisik kita udah beda jauh. Dulu gue cuma cowok krempeng yang kelihatan menyedihkan, persis banget kayak Xiao Chusheng. Tapi lihat gue sekarang, aura kegantengan gue jauh ngelampauin sosok di dalam video itu. Sekali lirik aja, orang-orang pasti langsung tahu bedanya. Perasaan gue campur aduk gak karuan pas natap cewek di depan gue ini. Dengan suara parau, gue berbisik, Gu Qinghan, kayaknya jalan pikiran lu terlalu rumit buat gue pahami. Perlahan, Gu Qinghan ngangkat tangannya. Jari jemarinya yang lentik, ngelus pipi gue dengan lembut. Suaranya terdengar berat, seksi, tapi juga mematikan. Xiao Yuansheng, lu gak perlu mahamin gue. Tugas lu cuma satu, percaya sama gue. Oke lah, gue bakal serahin nasib gue ke dia. Kalau dia bilang gak bakal berani, ya udah, itu mutlak. Toh kita cuma pasangan settingan yang terikat kontrak selama 3 tahun. Cuma pasangan palsu. Tapi, pertahanan gua perlahan mulai runtuh. Buku harian misterius itu mulai nabur benih-benih keraguan di hati gua. Pada akhirnya manusia itu emang makhluk visual yang lebih percaya sama apa yang terpampang nyata di depan mata mereka sendiri. Malam makin larut, dan gua akhirnya ketiduran di pelukan hangat Gu Qinghan. Tapi anehnya, tidur gue malam ini jauh dari kata tenang. Kegelapan malah nyeret jiwa gue. Masuk ke mimpi buruk yang benar-benar nyiksa batin. Rasanya sesak dan sakit banget. Di dalam mimpi itu, gue dikurung, diisolasi di ruang sempit yang gelap gulita, terkapar gak berdaya di lantai dingin kayak anjing buangan. Gue tersiksa sama rasa lapar dan haus yang menusuk tulang, sampai-sampai gak punya tenaga lagi cuma buat nangis. Rasanya nyawa gue udah di ujung tanduk. Tiba-tiba, suara licik Xiao Chusheng mecah keheningan dari balik pintu. Kakakku sayang, mending pikirin baik-baik deh. Kecuali lu nyerah. Jangan harap papa sama mama bakal ngebiarin lu lihat matahari lagi. Gue cuma bisa terdiam linglung di ambang kematian. Nyetujui apaan sih? Suara iblis itu terus-menerus. Ngeracunin kuping gue. Dengar-dengar, pacar lu yang malang itu masih setia nungguin lu buat nikah kan? Bayangin kalau dia tahu kakaknya ini udah membusuk jadi mayat. Bisa-bisa dia langsung gila gara-gara patah hati. Rasanya gue kejebak di neraka jahanam tanpa ujung, gak bisa kabur dari ilusi mengerikan ini. Sampai akhirnya, sebuah suara panik ngehancurin bayangan mimpi buruk itu. Secercah cahaya harapan akhirnya muncul lagi. Sebuah kehangatan tiba-tiba meluk erat tubuh gue. Kesadaran gue perlahan ditarik paksa dari jurang kegelapan itu. Pas nyawa gue akhirnya bener-bener balik ke dunia nyata. Dan waktu kelopak mata gue kebuka, pemandangan pertama yang gue lihat adalah sosok cewek berlekuk tubuh aduhai. Yang lagi nindih gue, refleks langsung gue dorong cewek itu menjauh dengan kasar. Terus gue langsung bangun dengan panik, buru-buru ngerapiin baju yang berantakan sambil nunduk buat nenangin detak jantung yang lagi menggila di dalam dada. Gu Qinghan natap tajam muka gue yang basah kuyup sama keringat dingin. Xiao Yuansheng, tadi lu mimpi buruk ya? Lu teriak-teriak histeris minta tolong. Sebenarnya apa sih yang ngeganggu tidur lu, Xiao Yuansheng? Dengar kata mimpi buruk, mimik muka gue langsung menegang. Gue yakin banget, ini bukan cuma sekadar kembang tidur biasa, tapi ini kepingan memori kelam yang bener-bener terpatri di ingatan gue. Makanya, gue langsung dongak, natap mata Gu Qinghan. Terus ngomong, dengan penuh penekanan di tiap katanya. Gue mimpi dikurung di ruang isolasi yang gelap gulita, dibiarin membusuk tanpa makan, bahkan tanpa setetes air pun. Terus gue diancam paksa buat nyetujui sesuatu. Gu Qinghan langsung ngerutin dahinya dalam-dalam. Itu nggak masuk akal. Sebelum nikah sama gue, Xiao Yuansheng itu kan tuan muda terhormat dari... Padahal aslinya Yuansheng emang tuan muda pewaris dari keluarga kaya raya terpandang. Keterikatan sama keluarga Xiao. Begitu pernikahan ini sah, otomatis Xiao Yuansheng masuk ke dalam lingkaran dalam gue. Dengan status semen tereng itu, mustahil banget buat dia ngelakuin hal serendah ini. Tiba-tiba, Gu Qinghan narik tubuh gue erat-erat. Meluk gue kencang dalam dekapan hangatnya. Apa lo lihat? Muka pelakunya dengan jelas? Tanya dia. Itu Xiao Chusheng. Gue inget banget mukanya. Suara yang neror gue itu.
Jelas-jelas suaranya Xiao Chusheng. Sialnya, ini bukan cuma mimpi buruk biasa. Detail ancaman keji yang dilontarin keluarga Xiao ke gua masih samar banget. Gue juga nggak tahu kesepakatan busuk apa yang lagi mereka rencanain buat gua. Gu Qinghan megang dagunya, aura dominannya mulai kelihatan jelas. Kalau pelakunya, Xiao Yuansheng, dia bisa kita manfaatin buat neken Xiao Chusheng. Kalau tikus itu beneran berulah, bau busuknya pasti bakal langsung tercium. Dengar strategi licik tapi cerdas yang keluar dari mulut Gu Qinghan, gue langsung terpaku natap muka tampannya. Lo nggak takut gue bakal lepas kendali terus ngehajar dia? Gu Qinghan malah meraih tangan gue, terus nempelin lembut ke pipinya yang mulus. Kalau kamu mukul dia, nanti tangan. Cantikmu yang sakit. Biar para pengawal aja yang ngasih dia pelajaran fisik secara brutal. Bentar. Gombalan apaan nih? Apa Gu Qinghan lagi kerasukan roh bucin? Gue natap suami gue dengan tatapan gak percaya. Tapi pas sadar dia beneran serius, dengan cepet gue rampas HP dari tangannya. Gue buka riwayat panggilan, niatnya mau melacak nomor yang tadi dia pakai buat ngehubungin si brengsek, Xiao Chusheng. Tapi anehnya, di daftar telepon itu, cuma ada nama gue yang tertera. Seketika, raut muka gue langsung berubah jadi gelap. Sejak kapan lo hapus jejak panggilan lo, ha? Ekspresi bingung sempet lewat di muka Gu Qinghan sebelum akhirnya senyum geli muncul di bibirnya. Sayang, aku nggak menghapusnya. Kamu itu salah ngambil HP. Gu Qinghan dengan santai meraba meja di samping tempat tidur,